penurunan produktivitas pangan yang diakibatkan oleh krisis iklim gitu. Jawabannya adalah untuk meningkatkan pupuk. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pupuk gitu, membangun pabrik pupuk. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Beberapa kali cawapres nomor 2 ini bersitegang dengan dua cawapres lainnya. Kemudian juga ditegur oleh moderator karena tidak menjelaskan terminologi dan keluar dari podium gitu ya. Nah, apakah memang ada, kalau saya lihat apakah ada indikasi lain ataukah memang sudah disetting sih Giro ini kayak gini gitu. Assalamualaikum pemirsa Sri Jepos dan Tribun Sumsel. Jumpa lagi bersama saya Rey Hepieni dalam program Mata Lokal Memilih. Malam ini kita akan mengangkat tema tentang debat Cawapres kedua atau debat Pilpres keempat semalam yang sangat seru ya. Nah, tema malam ini adalah gimmick dari Gibran yang membuat sewot Caimin dan Profesor Mahfud MD. Nah, untuk mengawali debat ini saya akan memperkenalkan dulu narasumber, sebenarnya udah sering ya tampil pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Ety Yusnita, SAG MHI. Selamat malam Ibu Dr. Ety Yusnita. Selamat malam Ibu. Iya, Dr. Ety Yusnita, SAG MHI adalah Kaprodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, baiklah, narasumber kedua adalah Bapak Ferdiansah SIPMA. Bapak Ferdiansah SIPMA adalah dosen FISIP Unsri ya Pak ya, jurusan Hubungan Internasional. Kurang lebih seperti itu. Suara Pak Ferdi sepertinya nggak terdengar, kenapa itu? Halo Bu. Oh ya, udah terdengar ya. Sekarang. Sehat ya Pak ya? Sehat Bu, sehat ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai saja podcast kita malam ini dengan lihat VT dari tayangan debat semalam. Silakan, Nando. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang.
Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami... Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Mulai ketika Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan. Baik, tadi udah kita tampilkan videonya ya, Bu Dr. Eti dan Pak Ferdiansah. Nah, dari video yang tadi kita melihat bahwa debat yang semalam berlangsung apakah menjawab gitu materi-materi yang mestinya dibahas dalam debat cawapres ini. Kemudian tadi yang muncul dan kemudian menjadi trending itu tadi bagaimana para cawapres saling sindir gitu ya. Kemudian jawaban-jawaban serta perilaku atau gimmick-gimmick yang dilakukan oleh para cawapres. Nah, yang pertama untuk mengomentari ini silakan Ibu Dr. Eti Yusnita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu salam kenal juga untuk Pak Ferdiansah. Iya. Dari Prodi HI Pak ya, dari Prodi HI. Ya kita sama-sama dari FISIP nih Pak. Ya Bu, salam kenal Bu. Salam kenal. Dari Prodi HI Pak ya. Kalau ya dari kita di FISIP belum ada, tapi sudah ada jurusan, cuma ada 2 jurusan, ilmu politik dan komunikasi. Kalau di UNSI udah banyak Pak ya. Ada HI, ada sosiologi juga kalau tidak salah. Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Pak Ferdi di HI Pak ya? Iya, saya di HI Bu. Jurusan baru, jurusan bungsu. Iya. Baik, terima kasih. Ada teman nih Bu. Ya. Tanggapan saya kalau dari debat cawapres hari Minggu itu ada fokus, ada poin-poin tersendiri yang saya catat Ibu kalau tidak salah dari ketiga cawapres. Ya, cawapres pertama itu cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Jadi ada beberapa kata-kata kunci yang disebutkan sebanyak 5 kali kalau tidak salah. Ini saya pengantar dulu ya. Jadi ada yang saya catat kalau Caimin sendiri itu ada 5 kata, sama 5 kata yang kami catat, baik cawapres nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Dan ada kesamaan dari yang 3 ini. Yang pertama, 5 kata yang banyak digunakan oleh ketiga cawapres. Yang pertama, cawapres nomor 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin, yaitu 1 petani, desa, pembangunan, keadilan, dan etika. Kemudian kalau Gibran, cawapres nomor 2 itu ada 5 kata juga. Yang pertama, tanah, energi, masyarakat, hilirisasi, dan juga desa. Nah ini. Kemudian yang ketiga, cawapres Pak Mahfud MD, itu yang pertama kata-kata yang sering digunakan itu 5 kata yang banyak digunakan adalah ekonomi, kemudian hukum, adat, masyarakat, dan lingkungan. Nah, kemudian kalau saya rangkum dari ketiga cawapres ini, kalau cawapres pertama itu cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat adat terkait dengan pembangunan.
Kemudian yang kedua, cawapres pertama Caimin itu mengkritik program food estate yang merupakan program Pak Prabowo. Nah ini, jadi di sini cawapres pertama lebih berani mengkritik ya, sudah berani mengkritik program Pak Prabowo selaku menahan ya, yaitu program food estate yang sama juga kritikan ini disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Nah itu sama nih kritikannya tentang food estate, cuma di Pak Mahfud MD itu lebih memfokuskan pada perbaikan lingkungan hidup, kemudian dan pembangunan yang ramah lingkungan. Nah kemudian yang cawapres ke nomor 2 itu Raka Buming, bahwasanya cawapres nomor 2 ini berfokus pada hilirisasi sumber daya alam berupa tambang, pertanian dan juga maritim serta sumber daya digital. Nah program ini jadi ada Raka cawapres nomor 2 juga memprogramkan sumber daya digital yang dimaksudkan untuk mengurangi pengiriman bahan mentah dan meningkatkan keuntungan ekspor. Kemudian membuka peluang kerja green jobs ya, green job. Nah itu analisis saya. Kemudian ada lagi nih Bu, dari trending debat pada hari Minggu kemarin, jadi trending ya. Jadi dari gimmicknya yang menjadi trending itu adalah si cawapres nomor 2. Jadi ada beberapa istilah, memang ada beberapa istilah yang tren ya, seperti yang seperti ini. Ada istilah cringe, songong, Gibran, anak haram konstitusi, hingga istilah savage begitu ya. Ini yang dilontarkan, yang menjadi tren yang dilontarkan oleh si Raka Buming ya, yang menjadi sorotan itu ya, dengan istilah-istilah kata kuncinya itu ya. Tentu saja Raka Buming ini mengkritik cawapres nomor 1. Karena apa? Karena memang capres maupun cawapres nomor 1 kan mereka melontarkan isu tentang LTF itu ya, yang menjadi kunci itu. Tapi ketika ditanya kok enggak tahu, nah itu yang menjadi seakan-akan menjadi mereka melontarkan isu itu, tapi ketika ditanya enggak tahu. Nah itu seakan-akan kan seperti nanti bisa menjadi seperti kebohongan publik gitu. Itu yang dikejar oleh cawapres nomor 2 terhadap cawapres nomor 1 itu Bu ya. Tapi dari tayangan tersebut mendapat respon yang cukup tinggi ya, yang saya dapat dari hasil survei dari litbangkompas.com, bahwasanya ada kenaikan sekitar 64,8% dari para responden yang menyaksikan debat cawapres keempat ini. Tapi hal ini, dan dari hasil polling juga, polling pengumpulan responden juga, hal ini juga tidak mempengaruhi pilihan respon untuk beralih gitu ya, untuk beralih ke pilihan yang lain sepertinya. Untuk sementara itu, Ibu. Iya. Kalau Ibu mengomentari yang gimmick Gibran kepada Profesor Mahfud gimana? Dan tanggapan dari Profesor Mahfud? Karena memang akan berangkat dari ketidaktahuan Bu ya, itu yang saya lihat ya. Maka menjadi itu yang ditanyakan oleh oleh Gibran. Jadi gimmick Gibran itu. Iya. Artinya respon dari Profesor Mahfud ketika ditanyakan itu jadi keluarnya seperti itu kurang lebih ya Bu ya? Iya benar. Iya, baiklah. Sekarang silakan Bapak Ferdi menanggapi. Ya, kalau tadi pertanyaannya apa Bu? Kalau nggak salah ini ya, bagaimana ya reaksi? Menanggapi gimmick-gimmick substansi ya? Ya, sederhananya kita bisa lihat dari masyarakat umum dulu gitu kan. Yang paling gampang ya ngelihat Twitter sih hari ini, sama kayak Bu Eti tadi gitu ya. Di Twitter itu yang jadi bahasan orang itu justru hal-hal yang ini ya, yang di luar dari substansi yang seharusnya dibicarakan di dalam debat cawapres tadi malam. Paling banyak saya pikir bicara soal etika gitu ya.
Itu yang paling banyak tadi soal songong dan segala macam. Tapi ya tidak banyak yang kemudian berbicara soal substansi apa yang mereka bicarakan gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi kalau saya nilai sebenarnya debat yang semalam di antara 4 debat sebelumnya yang paling buruk sebenarnya. Sama sekali kita nggak ngelihat, banyak nggak nyambungnya gitu ya antara pertanyaan panelis dengan dengan jawaban paslon. Sebaliknya antar paslon pun juga kayaknya nggak begitu paham pertanyaannya, sehingga jawaban yang dihasilkan pun juga agak gimana gitu. Misal beberapa catatan saya gitu ya. Jadi gini, sebenarnya debat semalam itu tuh menarik karena temanya itu bisa memperlihatkan konsistensi gitu ya, konsistensi pasangan calon gitu terkait dengan ideologi yang dia pegang gitu ya. Itu bisa kelihatan sebenarnya karena temanya adalah di satu sisi tentang lingkungan, tapi di sisi lain juga bicara pembangunan, bicara masyarakat adat, bicara energi gitu ya. Ini yang salah satu yang menarik nih. Nah, tadi malam itu kita kalau mau bagus debatnya itu memang seharusnya ada 2 posisi yang clear gitu. Yang satu misalkan developmentalis gitu ya, mereka yang percaya pada pembangunan, percaya pada pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Dan satu lagi yang jadi deep ekologis gitu, yang jadi environmentalis gitu. Mereka yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting, tapi keharmonisan antara manusia dan alam itulah yang paling penting gitu. Nah, sayangnya ini tidak ada posisi yang jelas karena kemudian paslon itu seolah-olah ya hanya sekedar menjawab pertanyaan gitu tanpa ada visi yang jelas. Misalkan Cawapres 02 gitu ya, Cawapres 02 itu bilang bahwa dia akan dia akan memperhatikan masyarakat adat, dia akan meningkatkan produktivitas pangan, tapi di sisi lain dia juga mau membangun energi hijau melalui kelapa sawit gitu. Akademisi pasti tahu gitu ya, riwayat kelapa sawit di Indonesia itu sangat erat dengan namanya degradasi lahan pangan dan juga perampasan dari lahan masyarakat adat gitu. Jadi 2 hal itu nggak mungkin jalan gitu ya, sehingga ya sangat kontradiktif. Belum lagi hal-hal yang nggak nyambung. Saya ingat sekali gitu ya di pertanyaan panelis yang keberapa gitu ada pertanyaan tentang bagaimana cara Bapak mengatasi penurunan produktivitas pangan yang diakibatkan oleh krisis iklim gitu. Jawabannya adalah untuk meningkatkan pupuk. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pupuk gitu, membangun pabrik pupuk. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Dan belum lagi gimmick-gimmick seperti pertanyaan tadi tentang LFS dan juga greenflation yang itu saya pikir akhirnya merugikan kita sebagai masyarakat yang seharusnya disuguhkan gitu ya. Jawaban-jawaban yang logis, yang visioner sehingga kita bisa mempertimbangkan debat tadi malam untuk memilih nanti di 14 Februari gitu. Saya rasa gini sebenarnya yang jadi masalah kalau saya lihat ya. Bu Eti pasti tahu juga ya bahwa di dunia akademis gitu ya, secara intelektual gitu. Kemampuan seseorang itu tidak hanya diukur gitu ya dari bagaimana dia menghadirkan jawaban yang cerdas gitu atas sebuah pertanyaan. Tapi juga diukur dengan bagaimana dia merumuskan pertanyaan itu sendiri gitu. Itu kenapa kalau di kampus kita diajarin di dalam kelas metodologi bagaimana caranya membuat pertanyaan penelitian yang baik itu mungkin bersesi-sesi berjam-jam gitu. Nah, nggak hadir tuh pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Itu yang sangat disayangkan. Kayak pertanyaan mengenai greenflation itu saya pikir pertanyaannya dibangun dengan cara ya karena besok mau berdebat soal green energy, soal lingkungan hidup, maka googling gitu ya. Apa isu terbaru di dalam lingkungan hidup? Nemulah tentang demo rompi kuning gitu ya, yellow movement yang terjadi di yellow protest yang terjadi di Paris. Di dalamnya ada istilah greenflation. Akhirnya mikir, ya udahlah tanyain ini aja lah, kayaknya paslon lain pasti nggak tahu nih. Lah, sekelas kita mau mencari presiden kok cara membangun pertanyaannya seperti ini kan, itu yang sangat disayangkan kemudian. Jadi debat semalam itu saya pikir sangat jauh dari substansi yang bisa membangun pemilih rasional gitu ya di tanggal 14 nanti gitu. Yang hadir ya sama seperti debat-debat sebelumnya, yaitu sentimen sebenarnya gitu. Nggak tepat kalau dibilangkan serangan terhadap persoalan, tapi sentimen gitu ya. Sentimen-sentimen yang akhirnya kemudian menghabiskan banyak waktu dan membuat kita tidak tahu gitu sebenarnya posisi ideologis
capres-capres ini sebenarnya ada di mana sih? Gitu. Tadi apakah dia mendukung developmentalisme gitu, mendukung pembangunan, ataukah dia mendukung environmentalis gitu, mendukung keberlanjutan, mendukung tegaknya keadilan ekologis lingkungan hidup. Nah itu sih dari saya. Ini. Iya, baik. Jadi dengan kata lain, dari tema-tema yang mestinya disajikan yaitu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa ini, apakah terlihat gitu? Ini nih jawabannya dengan semua masalah dari tema-tema yang mestinya dibahas ini gitu ya. Kalau dilihat di trending, di TV, di media, di YouTube, itu yang tren itu muncul justru gimmick-gimmick itu ya Pak ya. Jadi apakah debat ini cukup mencerahkan buat penonton gitu untuk mengetahui visi dan misi dari para cawapres ini? Silakan, mungkin Pak Ferdi dulu. Silakan Pak Ferdi. Kalau tinjauannya dari Twitter ya, ini hanya menegaskan demarkasi fanatisme gitu. Jadi survei Litbang Kompas tadi benar saya pikir ya, yang terjadi adalah fanatisme yang semakin ini ya, karena yang hadir adalah sentimen ya, akhirnya ujung-ujungnya ke sana gitu. Kalau secara akademis jelas sangat parah gitu ya. Maksudnya banyak sekali pertanyaan yang ya sebenarnya dimulai dari ini sih, dari gestur Cawapres 02 sih, saya harus bilang kayak gitu ya, yang membuat kemudian suasana jadi penuh sentimen dan tidak menghadirkan pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban-jawaban yang mencerahkan gitu. Banyak sekali hal nggak nyambung gitu ya. Misalkan saya waktu dengar dia nyebut green fashion itu saya pikir dia paham banget gitu ya. Keren juga nih, kayaknya dia ngerti. Taunya, Bapak lihat tuh ada demo jaket kuning di Paris gitu. Itu sangat berbahaya lah. Kok jawabannya ke sana? Saya pikir jawabannya akan sekelas akademisi gitu ya, akan menjelaskan bagaimana terjadi kenaikan harga akibat dari ini ya, akibat produksi yang ramah lingkungan, harga naik gitu, kesulitan untuk menjualnya, kesulitan untuk mengkonsumsinya. Saya pikir itu yang mau dibahas, ternyata nggak paham juga. Loh, ini masalahnya adalah ternyata kayaknya beliau juga nggak bisa merumuskan pertanyaan yang produktif gitu supaya debat ini berjalan dengan baik. Dan banyak hal lain ya, misalkan juga Pak Mahfud gitu ya, ini juga membuat saya bikin jadi pertanyaan gitu, ketika dia bilang bahwa sulit tuh mencabut izin usaha pertambangan IUP gitu. Lalu kemudian kita pernah memutuskan bersalah tapi tidak dieksekusi lama. Ini membuat kita berpikir, jadi yang ngatur Indonesia ini sebenarnya siapa gitu ya? Kok kemudian level elit gitu nggak bisa menegakkan hukum sedemikian rupa gitu. Atau ketika ditanya soal konflik lahan, redistribusi tanah, itu pasangan 02 bilang bahwa iya ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Lah, ngapain nih sekelas capres ngurusin MOU antar lembaga kayak gini? Mereka kan tinggal perintah sebenarnya. Yang ngurus MOU ini level-level saya nih, level-level kampus. Ini ya banyak MOU kita dengan kampus lain, dengan perusahaan, supaya mahasiswa kita bisa magang. Di level capres tuh nggak gitu lagi gitu. Ini semua kan mereka punya ini ya, punya alat, punya kekuasaan untuk kemudian melakukan manuver-manuver, membuat kebijakan-kebijakan yang bagus gitu. Ngapain hal yang kayak gitu gitu. Nah ini yang membuat kemudian debat Cawapres tadi malam sangat mengecewakan sih. Iya, baik. Sekarang gimana tanggapan Ibu Eti? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Benar ya, senada dengan Pak Ferdi. Kita lihat kenapa ya Bapak Profesor Mahfud MD, sekelas Bapak Profesor Mahfud MD, seorang profesor yang saya lihat harusnya kan tampil prima begitu ya. Kenapa kalau saya lihat seakan-akan gini Bu, seakan-akan kok ikut iramanya cawapres nomor 2 begitu ya. Yang kita katakan selama debat berlangsung cawapres nomor 2 itu kan banyak disorot publik gitu ya. Hal ini karena memang beberapa kali Cawapres nomor 2 ini bersitegang dengan dua cawapres lainnya. Kemudian juga ditegur oleh moderator karena tidak menjelaskan terminologi dan keluar dari podium gitu ya. Nah, apakah memang kalau saya lihat apakah ada indikasi lain ataukah memang sudah disetting sih ini kayak gini begitu. Kenapa yang lain juga kok ikut-ikut seperti ini begitu. Yang sekelas Pak Mahfud gitu loh. Yang kalau kita punya istilah akademik yang dikatakan Pak Ferdi tadi ya,
harusnya kan berangkat, kalau beliau kan seorang akademik juga ya, akademisi juga. Dalam dunia penelitian, dalam kita tahu kalau dalam dunia kampus, dalam metode penelitian, antara apa yang akan ditanya dan apa yang dijawab itu kan satu kesatuan gitu ya. Dan ini sepertinya apakah ada satu pertanyaan muncul dalam pikiran saya, apakah memang Gibran ini sudah disetting sedemikian rupa, atau apakah memang ini memang asli realnya ya, ataukah memang realnya seperti ini cawapres nomor 2 itu. Oleh karena itu tidak salah kalau hasil penelitian tadi menyebutkan tidak ada pengaruh yang cukup signifikan ya dari para responden untuk beralih pilihannya gitu ya, dan kita tahu pilihannya kemana gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya masyarakat kita sudah cukup cerdas siapa capres dan cawapres yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia nanti. Kenapa? Kan dari situ kelihatan, walaupun itu settingan, anggaplah ya, debat yang keempat dari 1, 2, 3, 4 ada settingan di belakangnya, tetapi kan itu tidak menutupi jati diri dari masing-masing debaters di debat keempat tadi. Dari 1, 2, 3, 4 kan kelihatan baik dari segi kualitas ya, apakah dia berqualified atau tidak. Nah, masyarakat kita kan sudah, kalau dari hasil perhitungan responden tadi itu kelihatan bahwasanya masyarakat sudah tahu nih siapa yang bakal dipilih, walaupun tak ada settingan, tapi tidak menutup jati diri orang itu sebenarnya berkualitas atau tidak. Bukankah memang harusnya kan debat itu berangkat dari tema yang diusung. Nah, alurnya kan ini temanya begini, maka yang ditanyakan ini dan yang dijawabkan harusnya harus bisa terfokus begitu ya. Artinya apa? Kelihatan bahwasanya dari ketiga ini, padahal secara umum tuh kok bisa sama begitu ya, sama dalam artian seakan-akan tidak menguasai tema yang sudah tema yang menjadi tema penting yang harusnya tampil prima dengan menguasai materi. Apapun yang ditanyakan, apapun yang didebat itu pasti bisa dikanter dengan baik. Nah itu, jadi menurut saya begitu. Tapi memang kelihatan yang cawapres nomor 2 ya, cawapres nomor lain yang paling kalau kita yang greget gitu ya, saya greget kalau lihatnya. Kok itu nah ini loh gregetnya tuh, kok bisa begitu ya gitu. Nah, maka hasil polling itu ya tidak berarti saya pun berpikirnya ini kayaknya unqualified begitu ya. Nah, ternyata benar itu. Jadi saya setelah hasil itu saya baca, dan pollingnya juga tidak begitu bagus ya untuk untuk masyarakat dalam memilih begitu ya. Tidak ada hasil yang signifikan, misalnya akan berubah polling itu begitu ya, dari pilihan yang pertama beralih ke pilihan yang selanjutnya. Itu yang saya lihat. Itu yang memang jadi translatornya yang nomor 2 itu, Ibu. Ya, Pak Ferdi ya. Kelihatan unqualified-nya begitu kalau saya bilang. Maaf kalau mungkin agak sedikit sedikit keras begitu ya, kelihatan unqualified-nya itu. Iya. Di Twitter sendiri itu ada ini mumpung saya ingat. Ada sebenarnya satu topik yang dibicarakan, tapi nggak sampai trending nomor 10 besar. Itu bicara soal second hand embarrassment namanya. Jadi tuh banyak warga yang merasa malu ngelihat kelakuannya gitu. Jadi second hand embarrassment tuh kita tuh ngerasa malu untuk ngelihat kelakuan orang lain gitu ya, bukan kitanya, orang lain. Nah itu sebenarnya lumayan banyak dibicarakan semalam, dan saya sendiri mengalami itu gitu ya. Ketika terjadi yang saya bilang tadi di awal itu, saya kebanyakan tuh udah nggak nonton TV-nya, cuma denger audionya aja gitu, karena saya nggak sanggup ngelihatnya gitu, kira-kira kayak gitu lah. Iya, jadi menyambung Pak Ferdi ya. Padahal kan ajang debat capres dan cawapres ini bukan main-main begitu ya. Jadi jati diri seseorang itu kan kelihatan. Sementara masyarakat kita kan tidak semuanya sekarang sudah cerdas dapat melihat hal-hal atau poin-poin penting
bagaimana ini loh calon pemimpin yang akan kita cari. Yang tentu saja masyarakat tuh ingin satu perubahan dari yang lama ke yang baru gitu ya. Kenapa tampilan produknya seperti ini begitu? Itu yang saya maksudkan. Padahal ini tidak bukan tempat ajang main-main begitu ya. Kenapa seperti apa? Harusnya kan tahu ya, bisa melihat ya bagaimana bisa melihat dari ajang debat-debat di apa namanya di negara lain yang begitu berkualitas begitu ya, dengan segala persiapan yang everything is okay begitu. Kenapa seperti ini jadinya begitu ya dari debat yang keempat tadi gitu ya. Kelihatan benar padahal bukan tempat ajang main-main kan. Kenapa kita tuh mau dipilih loh oleh rakyat dan ini mengemban amanah dari rakyat. Ini harusnya kan menjual apa namanya, kita harus menjual produk ya, menjual marketing politik kalau dalam istilah ilmu politik kan. Marketing politik kita tuh ini loh. Jadi kita ini memasarkan diri kita supaya kita nih dipilih berdasarkan apa program-program kerja kita yang harusnya dapat kita kuasai dengan benar, dan juga bagaimana juga etika. Nah ini, tapi tentu saja harus berlandaskan etika, berakhlak yang baik ya, dengan tidak ada maksud untuk menjatuhkan seseorang ya di depan publik. Nah, itu kan rakyat sekarang sudah lihat. Poinnya adalah bagaimana kesantunan atau akhlak yang baik itu tetap dilihat oleh masyarakat. Tetap juga begitu. Jadi tidak hanya sekarang tidak cukup hanya dengan kecerdasan saja, tetapi juga dibarengi dengan etika, moral atau etika yang baik. Bagaimana debat yang santun ya, karena kita tidak harus melupakan sisi ketimuran kita begitu ya. Itu ya pointernya di situ saya lihat. Iya. Untuk yang nomor 2. Iya, baik Ibu. Jadi dari debat semalam dengan maraknya medsos sekarang ini kan banyak sekali komentar ya dari netizen. Mulai dari melihat debat itu debat cawapres atau standing comedy gitu ya, standing comedy gitu ya. Terus ada juga yang mengomentari sikap-sikap dari para cawapres. Terus ada yang beranggapan bahwa itu pertanyaan untuk bertanya ingin tahu atau pertanyaan untuk menjatuhkan, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam tanda kutip kualitas dari debat itu sendiri mungkin ya. Bagaimana ya, Pak Ferdi, dan mulai dari Pak Ferdi dulu mungkin menilainya, silakan. Ya, saya pikir udah sangat jelas tadi Bu ya. Kualitasnya jujur nggak kita dapatin gitu ya, karena tadi yang diserang itu adalah tadi sentimen gitu ya, bukan argumen. Yang dia majukan itu sentimen bukan argumen gitu, sehingga kita nggak, padahal banyak sekali persoalan terkait tema debat semalam gitu ya, yang bisa dieksplorasi lebih jauh, tapi nggak bahas lebih dalam, bahkan nggak sebut gitu. Misalkan masyarakat adat versus investasi gitu, kita punya kasus yang sangat real gitu dan masih fresh gitu, terkait dengan Rempang misalkan. Di sana semua paslon bilang akan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan gitu. Tapi kita punya contoh kecil gitu ya yang membuktikan sebaliknya gitu. Nah, itu sebenarnya kan bisa memicu kedalaman gitu kalau kita bahas kasus-kasus tadi gitu. Dan hal-hal lain, misalkan tadi saya bilang bahwa terkait dengan memajukan energi hijau, atau kemudian fokus pada perluasan lahan produksi pangan gitu. Dua hal yang sejauh ini di Indonesia itu sangat kontradiktif. Data-data soal itu tuh nggak dibahas dengan dalam gitu. Dan banyak hal lain kalau kita narik ke level global malah lebih mengerikan lagi. Misalkan komitmen kita terhadap Paris Agreement gitu ya, komitmen kita terhadap penghapusan energi listrik berbasis energi batu bara misalkan. Banyak yang bisa dielaborasi tapi kemudian tidak muncul. Dan saya mudah-mudahan ya Capres bisa mendengar diskusi ini. Saya melihat bahwa dari 4 debat ini memang ada upaya untuk kemudian hanya memajukan sentimen tadi. Tidak hanya 02 sebenarnya. Saya misalkan ketika Caimin nanya soal bioregional gitu. Entah kenapa saya berpikir, hipotesis saya, bahwa sebenarnya dia juga sedang melakukan teknik yang sama dengan yang dilakukan oleh Gibran gitu di debat sebelumnya gitu ya.
dengan pertanyaan tentang apa kemarin karbon apa tuh karbon karbon apa saya lupa karbon trade atau karbon apa gitu yang dia sebut kemarin. Nah karena kelihatan kemudian ketika debat itu running itu keduanya sama-sama kelihatan tidak paham gitu. Saya nggak nyambung di bagian coba kalau diulang lagi tuh di bagian pertanyaan tentang bioregion itu di situ saya tadi mengalami second hand embarrassment gitu ya. Ini kenapa sih harus kayak gini gitu. Saya sempat sampai feeling kayak gitu dan ternyata ketika saya cek di Twitter ya sama ternyata. Padahal sebenarnya di opening itu rada ini ya, saya punya apa namanya punya ketika bicara visi misi saya sebenarnya punya apa namanya punya harapan gitu ya debat ini bisa mengalir bagus karena kalau di opening tuh masih oke. Pasangan 01 tuh berdiri sebagai seorang environmentalis gitu ya, sebagai apa? Sebagai yang pro pada lingkungan gitu. Dia ngomongin sosial ekologi justice, keadilan lingkungan, etika lingkungan, walaupun maksudnya kemudian etika entah kemana gitu akhirnya di tengah perdebatan, tapi awalnya dia ngomongin itu. Nah Gibran masih ngomongin hilirisasi, oke, saya capture ini sebagai developmentalis gitu ya, yang pro pada pembangunan gitu ya, pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Nah Prof Mahfud lebih kepada apa namanya pengalaman-pengalaman pribadi oleh ini mungkin ini sudut pandang teknokrat gitu, praktisi yang sudah sekian lama apa namanya bergulit dalam hal seperti ini. Nah, sepertinya kalau misalkan running dengan perspektif kayak gini, itu mungkin debatnya bisa produktif. Tapi sayangnya kemudian, ya itu tadi di tengah jalan terjadi kemudian serangan-serangan sentimen yang menurut saya akhirnya mengacaukan semuanya gitu. Orang jadi nggak nyambung. Ada satu trivia menarik Bu ya dia. Mungkin bisa diputar lagi nanti di bagian konferensi pers pasca ini ya, pasca debat gitu ya. Di situ ketika giliran 02, Pak Prabowo itu bilang gini, ya kita sudah melihat, saya juga tidak menyangka bagaimana Mas Gibran begitu sangat mengetahui persoalan-persoalan ekonomi. Gitu. Padahal kan kita tidak sedang berdebat soal ekonomi, kita kan sedang berdebat soal masyarakat adat, soal lingkungan, dan lain-lain. Bahkan Pak Prabowo sekalipun itu ke distract gitu ya dengan suasana debat yang terjadi tadi malam gitu. Itu membuktikan bahwa memang bukan kita masyarakat biasa aja yang nggak bisa connect dan menganggap tadi malam itu nggak nyambung gitu, tapi bahkan yang hadir di sana pun sepertinya juga merasakan hal yang sama gitu. Gitu sih Bu Yeni. Iya, baiklah. Nah sekarang giliran Bu Dr. Eti, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Jadi apa namanya benar ya. Jadi senada dengan Pak Ferdi tadi. Pada dasarnya debat itu adalah kita mengeluarkan argumen-argumen, kemudian argumen-argumen itu adalah untuk menjawab atau membantah atau untuk menjawab ataupun nanti dibantah, tapi tentu saja dengan cara yang berkualitas, dengan cara yang santun dan berkualitas. Nah, mungkin di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya ada hal yang prinsip ya, bahwasanya debat itu sendiri kan ini berangkat dari debat nih. Debat itu sendiri adalah dengan tidak menyerang pribadi, ya, dengan tidak adanya indikasi untuk menyerang pribadi seseorang, kemudian tidak terindikasi untuk misalnya bisa juga mempermalu memancing-mancing gitu ya, mancing-mancing dalam istilah memancing-mancing orang, ini dia ada nggak ada isinya gitu ya, atau juga atau juga atas dasar ketidaktahu atau juga atas dasar ingin tahu ini mau kita atau dan kata lain yang akan kita debat ini adalah untuk hal-hal lain yang seharusnya hal-hal tertentu yang seharusnya tidak yang harusnya tidak diangkat ya, isu-isu yang harusnya tidak diangkat untuk menjatuhkan dia. Jadi asalnya begini, jadi kita kembalikan lagi kepada makna atau filosofi dari debat itu sendiri. Nah, ini yang menjadi catatan penting ya bagi para debaters. Dan semuanya memang itulah ketika benar ya kata Syadi tadi, tidak hanya paslon cawapres nomor 2 saja, 1 dan 3 juga tuh akhirnya terbawa arus begitu ya. Yang saya lihat tuh begitu. Nah,
seandainya nih nanti ada debat-debat selanjutnya, harusnya kita pahami dulu filosofis dari debat itu sendiri, bahwasanya debat itu adalah tidak dimaksudkan untuk menyerang, tidak menyerang baik itu sisi pribadi, tidak menyerang pribadi yang akan diajak debat itu sendiri, karena debat itu sebenarnya dalam rangka untuk ya menggali atau mengeksplor ya hal-hal isu-isu penting yang kemudian dicari solusinya gitu. Ya apa namanya? Kan setiap manusia itu mempunyai antara satu manusia dengan manusia lain kan punya pendapatnya masing-masing. Nah, kita kenapa ada debat? Inilah untuk mencari titik temu akan hal isu-isu penting demi ya dalam hal ini adalah demi dalam rangka mencari pemimpin itu adalah dalam rangka demi kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah itu yang menurut saya. Ya, baiklah. Jadi kembalikan lagi ya. Iya, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ety Yusnita, kemudian dari Pak Ferdiansyah tadi, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa debat yang berlangsung semalam dalam tanda kutip belum menjawab dari pertanyaan yang disampaikan atau materi-materi yang mestinya disajikan oleh para cawapres ya Bu ya. Artinya dalam tanda kutip terlihat apakah pertanyaan dilontarkan oleh para cawapres ke masing-masing rivalnya itu adalah pertanyaan untuk mencari jawaban atau pertanyaan untuk menjatuhkan gitu ya, dalam tanda petik, kurang lebih seperti itu. Nah jadi mungkin apa nih harapan dari Pak Ferdi, Ibu Dr. Ety untuk debat yang masih sekali lagi akan berlangsung nanti ya, giliran dari para paslon capresnya. Nah kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi. Ya, saya ya Bu Yeni, saya sebenarnya berharap hari ini ya kalau misalkan podcast tuh saya pengen ngebedah gitu ya gimana visi misi pasangan ini dari sudut pandang yang ini ya, yang sangat substantif gitu ya. Tapi nyatanya ya lagi-lagi kita masih menyayangkan bahwa debat tadi itu ya sebenarnya debat memang tidak akan bisa ini ya, tidak bisa sangat memperlihatkan secara teknis, secara mendalam gitu ya, apa yang akan dikerjakan oleh pasangan calon ini 5 tahun ke depan gitu. Kita punyalah gambaran di permukaan gitu ya, mereka mau mengerjakan apa gitu. Nah ini yang sayangnya tidak muncul, dan tentu saja harapan saya ke depannya adalah di sisa satu kali lagi kalau nggak salah ya, debat capres itu ya wah dihadirkan satu perdebatan yang benar-benar ini ya, yang benar-benar berkualitas gitu. Apalagi temanya sangat penting ya. Kalau nggak salah temanya adalah kesejahteraan sosial dan juga terkait dengan lapangan pekerjaan. Terkait dengan itu saya lupa persisnya. Nah ini kan tema-tema yang bisa dibahas tuntas gitu ya, tentang bagaimana keberpihakan para paslon ini pada kelas pekerja gitu. Saya sebagai kelas pekerja tentu menanti-nanti itu gitu. Bagaimana sih nanti mereka gambarannya apa yang mereka kerjakan, kemana sih mereka benchmarkingnya gitu. Misalkan mereka melihat ke negara A punya success story yang bagus yang bisa dikisahkan, kita kan pengen dengar kayak gitu tuh, sehingga bisa kita adaptasi ini setelah ada kajian kecil-kecilan, ini bisa bekerja, ini bisa akan works kalau diimplementasikan, kan itu yang pengen kita dengar. Jadi harapan saya tentunya itu, karena sedikit banyak debat itu ya, walaupun orang bilang nggak semua terpengaruh gitu ya terhadap debat, pemilih tadi tidak semuanya jadikan debat sebagai referensi, tapi hari ini kita menyaksikan fenomena baru gitu, bahwa mereka mungkin nggak nonton debat, tapi ternyata VT-VT potongan debat itu beredar luas dan umurnya panjang gitu ya, umurnya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dan kalau misalkan yang dihadirkan kayak semalam ya, kita akan menyaksikan media sosial kita lagi-lagi isinya ya hal-hal yang seperti tadi gitu, meme-meme, gimmick-gimmick yang tidak menarik gitu. Nah, tapi seandainya ini kemudian diisi oleh perdebatan yang berkualitas, maka sedikit banyak pasti juga akan mempengaruhi masyarakat gitu ya, yang terutama yang melihat media sosial tadi, yang terkoneksi dengan media sosial tadi. Karena toh pemilih yang baik itu harus pasti lahir dari pemilih-pemilih yang rasional gitu. Gimana bisa rasional kalau yang dihadirkan kayak semalam gitu? Sudah pasti kita emosional, jadi pemilih yang emosional gitu. Jadi ya mudah-mudahan
harapan saya di debat terakhir tadi bisa ya sedikit banyak membantu melahirkan para pemilih rasional di pemilu 14 Februari nanti. Itu sih Bu Yeni. Iya, baiklah. Sekarang giliran Ibu Dr. Eti Yusnita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dan yang dapat kami harapkan bahwa mudah-mudahan nih di debat yang terakhir nanti para debaters itu ya, ketiga cawapres, capres maupun cawapres, terutama khususnya cawapres ya, bahwasanya ada 3 hal ya, ada 3 poin penting yang harusnya dimiliki oleh dalam ajang debat. Yang pertama adalah bahwasanya para masing-masing debaters itu menguasai topik atau masalah yang akan didebatkan gitu, atau yang diargumentasikan, itu yang pertama. Kemudian ada namanya self confidence atau percaya diri, jadi percaya diri, tenang, kemudian dengan lantang dan tidak gugup ya ketika debat berlangsung. Dan ini juga berangkat dari penguasaan materi atau penguasaan topik atau masalah yang akan diperdebatkan atau diargumentasikan. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting adalah bahwasanya semoga para debaters nanti adalah dapat mengendalikan emosi. Jadi dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi di dalam ajang debat itu nanti, di dalam ajang debat yang terakhir nanti. Jadi ada 3, yang pertama adalah menguasai masalah, kemudian percaya diri, self confidence itu harus dipunyai, harus tinggi, kemudian yang terakhir adalah dapat mengendalikan emosi, di mana kecerdasan emosi itu adalah hal yang bisa mengcover ya, dapat mengcover semua apa yang sudah kita rintis, sehingga ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan emosinya, makin terjadi seperti itu. Ya, kecerdasan emosi itu sangat hal yang sangat inti ya dari kedua poin yang di atas tadi. Yang pertama menguasai masalah, kemudian percaya diri, dan ketiga adalah dapat mengendalikan emosi. Dalam keadaan apapun, apabila seseorang itu dapat mengendalikan emosi, maka dia mendapat keuntungan ya, mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga aura calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat Indonesia itu akan akan terlihat jelas dari situ. Kenapa? Karena pemimpin itu kan memang harus tampil beda, di mana di dalam Islam juga kan disebutkan bahwasanya dapat mengendalikan marah, dapat mengendalikan emosi adalah hal yang paling penting ya, sehingga dapat menjadi penyejuk ya, dapat menjadi penyejuk bagi masyarakat yang akan memilihnya. Itu ya, itu harapan kami bahwasanya 3 poin penting tadi. Baik. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah mudah-mudahan masih ada 1 kali lagi ya. Tentunya sangat kita nantikan gimana berlangsungnya debat yang terakhir nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Eti tadi. Berarti ada 3 nih mestinya yang dikuasai oleh para debaters ya. Capres yang terakhir yaitu menguasai masalah, percaya diri, dan bisa menguasai emosi ya. Yang terakhir ini sepertinya yang dipancing-pancing biasanya oleh para rival. Ya, jadi demikian, menarik sekali Ibu, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi juga. Jadi insya Allah nanti kita masih menunggu nih seperti apa kira-kira debat yang kelima nanti. Untuk malam ini sampai jumpa ya Ibu Eti Yusnita, Bapak Ferdi udah hadir di studio walaupun via Zoom ya. Kita jumpa lagi ya Ibu, Pak Ferdi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Yani, selamat malam. Ya, terima kasih. Pak Ferdi. Terima kasih Bu Eti. Ya, sama-sama. Terima kasih. Penurunan produktivitas pangan yang diakibatkan oleh krisis iklim gitu. Jawabannya adalah untuk meningkatkan pupuk. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pupuk gitu, membangun pabrik pupuk. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Beberapa kali
cawapres nomor 2 ini bersitegang dengan dua cawapres lainnya. Kemudian juga ditegur oleh moderator karena tidak menjelaskan terminologi dan keluar dari podium gitu ya. Nah, apakah memang ada, kalau saya lihat apakah ada indikasi lain ataukah memang sudah disetting sih Gerwani kayak gini begitu? Assalamualaikum pemirsa Sri Japos dan Tribun Sumsel. Jumpa lagi bersama saya Rehepieni dalam program Mata Lokal Memilih. Malam ini kita akan mengangkat tema tentang debat Cawapres kedua atau debat Pilpres keempat semalam yang sangat seru ya. Nah, tema malam ini adalah gimmick dari Gibran yang membuat sewot Caimin dan Profesor Mahfud MD. Nah, untuk mengawali debat ini saya akan memperkenalkan dulu narasumber, sebenarnya udah sering ya tampil pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Ety Yusnita, SAG MHI. Selamat malam Ibu Dr. Ety Yusnita. Selamat malam Ibu. Ya, Dr. Ety Yusnita, SAG MHI adalah Kaprodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Sehat. baiklah, narasumber kedua adalah Bapak Ferdiansah, SIPMA. Bapak Ferdiansah, SIPMA adalah dosen FISIP Unsri ya Pak ya, jurusan Hubungan Internasional. Kurang lebih seperti itu. Suara Pak Ferdi sepertinya nggak terdengar, kenapa itu? Halo Bu. Oh ya, udah terdengar Ya. sekarang. Sehat ya Pak ya? Sehat Bu, sehat Ya. alhamdulillah. Baiklah, kita mulai saja podcast kita malam ini dengan lihat VT dari tayangan debat semalam. Silakan, Nando. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. Mas LFP, Gibran. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium? Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohamid Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu
Kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami... Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Mulai ketika Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan. Baik, tadi udah kita tampilkan VT-nya ya, Bu Dr. Eti dan Pak Ferdiansah. Nah, dari VT yang tadi, kita melihat bahwa debat yang semalam berlangsung, apakah menjawab gitu materi-materi yang mestinya dibahas dalam debat Cawapres ini. Kemudian tadi yang muncul dan kemudian menjadi trending itu tadi bagaimana para cawapres saling sindir gitu ya. Kemudian jawaban-jawaban serta perilaku atau gimmick-gimmick yang dilakukan oleh para cawapres. Nah, yang pertama untuk mengomentari ini silakan Ibu Dr. Eti Yusnita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu salam kenal juga untuk Pak Ferdiansah. Iya. Dari Prodi HI Pak ya, dari Prodi HI. Ya kita sama-sama dari FISIP nih Pak. Ya Bu, salam kenal Bu. Salam kenal. Dari Prodi HI Pak ya. Kalau ya dari kita di FISIP belum ada, tapi sudah ada jurusan, cuma ada 2 jurusan. Ilmu politik dan komunikasi. Kalau di UNSI udah banyak Pak ya, ada HI, ada sosiologi juga kalau tidak salah. Ya, alhamdulillah. Pak Ferdi di HI Pak ya? Iya, saya di HI Bu. Jurusan baru Bu, jurusan bungsu. Iya. Baik, terima kasih. Ada teman nih Bu. Ya. Tanggapan saya kalau dari debat Cawapres hari Minggu itu ada fokus, ada poin-poin tersendiri yang saya catat Ibu kalau tidak salah dari ketiga cawapres. Ya, cawapres pertama itu cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Jadi ada beberapa kata-kata kunci yang disebutkan sebanyak 5 kali kalau tidak salah. Ini saya pengantar dulu ya. Jadi ada yang saya catat kalau Caimin sendiri itu ada 5 kata, sama 5 kata yang kami catat, baik Cawapres nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, dan ada kesamaan dari yang 3 ini. Yang pertama 5 kata yang banyak digunakan oleh ketiga cawapres. Yang pertama Cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar Caimin, yaitu 1 petani, desa, pembangunan, keadilan dan etika. Kemudian kalau Gibran Cawapres nomor 2 itu ada 5 kata juga. Yang pertama tanah, energi, masyarakat, hilirisasi, dan juga desa. Nah ini. Kemudian yang ketiga Cawapres Pak Mahfud MD itu yang pertama kata-kata yang sering digunakan itu 5 kata yang banyak digunakan adalah ekonomi, kemudian hukum, adat, masyarakat, dan lingkungan. Nah, kemudian kalau saya rangkum dari ketiga Cawapres ini, kalau Cawapres pertama itu cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat adat terkait dengan pembangunan. Kemudian yang kedua, Cawapres pertama Caimin itu mengkritik program food estate yang merupakan program Pak Prabowo. Nah ini, jadi di sini Cawapres pertama lebih berani mengkritik ya, sudah berani mengkritik program Pak Prabowo selaku
menahan ya, yaitu program food estate yang sama juga kritikan ini disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Nah itu sama nih kritikannya tentang food estate, cuma di Pak Mahfud MD tuh lebih memfokuskan pada perbaikan lingkungan hidup, kemudian dan pembangunan yang ramah lingkungan. Nah kemudian yang cawapres ke nomor 2 itu Raka Buming, bahwasanya cawapres nomor 2 ini berfokus pada hilirisasi sumber daya alam berupa tambang, pertanian dan juga maritim serta sumber daya digital. Nah program ini ditimbang, jadi ada Raka cawapres nomor 2 juga memprogramkan sumber daya digital yang dimaksudkan untuk mengurangi pengiriman bahan mentah dan meningkatkan keuntungan ekspor. Kemudian membuka peluang kerja green jobs ya, green job. Nah itu analisis saya. Kemudian ada lagi nih Bu, dari trending debat pada hari Minggu kemarin jadi trending ya. Jadi dari gimmicknya yang menjadi trending itu adalah si cawapres nomor 2. Jadi ada beberapa istilah, memang ada beberapa istilah yang tren ya, seperti yang seperti ini. Ada istilah ceringe, songong, Gibran, anak haram konstitusi, hingga istilah savage begitu ya. Ini yang dilontarkan, yang menjadi tren yang dilontarkan oleh si Raka Buming ya, yang menjadi yang menjadi sorotan itu ya, dengan istilah-istilah kata kuncinya itu ya. Tentu saja Raka Buming ini mengkritik cawapres nomor 1. Karena apa? Karena memang capres maupun cawapres nomor 1 kan mereka melontarkan isu tentang LTF itu ya, yang menjadi kunci itu. Tapi ketika ditanya kok enggak tahu, nah itu yang menjadi seakan-akan menjadi mereka melontarkan isu itu, tapi ketika ditanya enggak tahu. Nah itu seakan-akan kan seperti nanti bisa menjadi seperti kebohongan publik gitu. Itu yang dikejar oleh cawapres nomor 2 terhadap cawapres nomor 1. Itu Bu ya. Tapi dari tayangan tersebut mendapat respon yang cukup tinggi ya, yang saya dapat dari hasil survei dari Litbang Kompas.com, bahwasanya ada kenaikan sekitar 64,8% dari para responden yang menyaksikan debat cawapres keempat ini. Tapi hal ini, dan dari hasil polling juga, polling pengumpulan responden juga, hal ini juga tidak mempengaruhi pilihan respon untuk beralih gitu ya, untuk beralih ke pilihan yang lain sepertinya. Untuk sementara itu, Bu. Iya. Kalau Ibu mengomentari yang gimmick Gibran kepada Profesor Mahfud gimana? Dan tanggapan dari Profesor Mahfud? Karena memang akan berangkat dari ketidaktahuan Bu ya, itu yang saya lihat ya. Maka menjadi itu yang ditanyakan oleh oleh Gibran. Jadi gimmick Gibran itu. Iya. Artinya respon dari Profesor Mahfud ketika ditanyakan itu jadi keluarnya seperti itu kurang lebih ya Bu ya? Iya benar. Iya. Baiklah. Sekarang silakan Bapak Ferdi menanggapi. Ya. Kalau tadi pertanyaannya apa Bu? Kalau nggak salah ini ya, bagaimana ya reaksi, menanggapi gimmick-gimmick substansi ya? Ya, sederhananya kita bisa lihat dari masyarakat umum dulu gitu kan. Yang paling gampang yang ngelihat Twitter sih hari ini, sama kayak Bu Eti tadi gitu ya. Di Twitter itu yang jadi bahasan orang itu justru hal-hal yang ini ya, yang di luar dari substansi yang seharusnya dibicarakan di dalam debat cawapres tadi malam. Paling banyak saya pikir bicara soal etika gitu ya. Itu yang paling banyak tadi, soal songong dan segala macam. Tapi ya tidak banyak yang kemudian berbicara soal substansi apa yang mereka bicarakan gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi kalau saya nilai sebenarnya debat yang semalam di antara 4 debat sebelumnya yang paling buruk sebenarnya. Sama sekali kita nggak ngelihat, banyak nggak nyambungnya gitu ya antara
pertanyaan panelis dengan dengan jawaban paslon. Sebaliknya antar paslon pun juga kayaknya nggak begitu paham pertanyaannya, sehingga jawaban yang dihasilkan pun juga agak gimana gitu. Misal beberapa catatan saya gitu ya. Jadi gini, sebenarnya debat semalam itu tuh menarik karena temanya itu bisa memperlihatkan konsistensi gitu ya, konsistensi pasangan calon gitu terkait dengan ideologi yang dia pegang gitu ya. Itu bisa kelihatan sebenarnya karena temanya adalah di satu sisi tentang lingkungan, tapi di sisi lain juga bicara pembangunan, bicara masyarakat adat, bicara energi gitu ya. Ini yang salah satu yang menarik nih. Nah, tadi malam itu kita kalau mau bagus debatnya itu memang seharusnya ada dua posisi yang clear gitu. Yang satu misalkan developmentalis gitu ya, mereka yang percaya pada pembangunan, percaya pada pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Dan satu lagi yang jadi deep ekologis gitu, yang jadi environmentalis gitu. Mereka yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting, tapi keharmonisan antara manusia dan alam itulah yang paling penting gitu. Nah sayangnya ini tidak ada posisi yang jelas karena kemudian paslon itu seolah-olah ya hanya sekedar menjawab pertanyaan gitu tanpa ada visi yang jelas. Misalkan Cawapres 02 gitu ya, Cawapres 02 itu bilang bahwa dia akan dia akan memperhatikan masyarakat adat, dia akan meningkatkan produktivitas pangan, tapi di sisi lain dia juga mau membangun energi hijau melalui kelapa sawit gitu. Akademisi pasti tahu gitu ya, riwayat kelapa sawit di Indonesia itu sangat erat dengan namanya degradasi lahan pangan dan juga perampasan dari lahan masyarakat adat gitu. Jadi dua hal itu nggak mungkin jalan gitu ya, sehingga ya sangat kontradiktif. Belum lagi hal-hal yang nggak nyambung. Saya ingat sekali gitu ya di pertanyaan panelis yang keberapa gitu ada pertanyaan tentang bagaimana cara Bapak mengatasi penurunan produktivitas pangan yang diakibatkan oleh krisis iklim gitu. Jawabannya adalah untuk meningkatkan pupuk. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pupuk gitu, membangun pabrik pupuk. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Dan belum lagi gimmick-gimmick seperti pertanyaan tadi tentang LFS dan juga greenflation yang itu saya pikir akhirnya merugikan kita sebagai masyarakat yang seharusnya disuguhkan gitu ya. Jawaban-jawaban yang logis, yang visioner sehingga kita bisa mempertimbangkan debat tadi malam untuk memilih nanti di 14 Februari gitu. Saya rasa gini sebenarnya yang jadi masalah kalau saya lihat ya. Bu Eti pasti tahu juga ya bahwa di dunia akademis gitu ya, secara intelektual gitu. Kemampuan seseorang itu tidak hanya diukur gitu ya dari bagaimana dia menghadirkan jawaban yang cerdas gitu atas sebuah pertanyaan. Tapi juga diukur dengan bagaimana dia merumuskan pertanyaan itu sendiri gitu. Itu kenapa kalau di kampus kita diajarin di dalam kelas metodologi bagaimana caranya membuat pertanyaan penelitian yang baik itu mungkin bersesi-sesi berjam-jam gitu. Nah, nggak hadir tuh pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Itu yang sangat disayangkan. Kayak pertanyaan mengenai greenflation itu saya pikir pertanyaannya dibangun dengan cara ya karena besok mau berdebat soal green energy, soal lingkungan hidup, maka googling gitu ya. Apa isu terbaru di dalam lingkungan hidup? Nemulah tentang demo rompi kuning gitu ya, yellow movement yang terjadi di yellow protest yang terjadi di Paris. Di dalamnya ada istilah greenflation. Akhirnya mikir, ya udahlah tanyain ini aja lah. Kayaknya paslon lain pasti nggak tahu nih. Lah, sekelas kita mau mencari presiden kok cara membangun pertanyaannya seperti ini kan itu yang sangat disayangkan kemudian. Jadi debat semalam itu saya pikir sangat jauh dari substansi yang bisa membangun pemilih rasional gitu ya di tanggal 14 nanti gitu. Yang hadir ya sama seperti debat-debat sebelumnya yaitu sentimen sebenarnya gitu. Nggak tepat kalau dibilangkan serangan terhadap persoalan tapi sentimen gitu ya. Sentimen-sentimen yang akhirnya kemudian menghabiskan banyak waktu dan membuat kita tidak tahu gitu sebenarnya posisi ideologis capres-capres ini sebenarnya ada di mana sih gitu. Tadi apakah dia mendukung developmentalisme gitu, mendukung pembangunan, ataukah dia mendukung environmentalis gitu, mendukung keberlanjutan, mendukung tegaknya keadilan ekologis lingkungan hidup. Nah itu sih dari saya. Ini. Iya, baik. Jadi dengan kata lain,
dari tema-tema yang mestinya disajikan, yaitu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa ini, apakah terlihat gitu? Ini nih jawabannya dengan semua masalah dari tema-tema yang mestinya dibahas ini gitu ya. Kalau dilihat di trending, di TV, di media, di YouTube, itu yang tren itu muncul justru gimmick-gimmick itu ya Pak ya. Jadi apakah debat ini cukup mencerahkan buat penonton gitu untuk mengetahui visi dan misi dari para cawapres ini? Silakan, mungkin Pak Ferdi dulu. Silakan Pak Ferdi. Kalau tinjauannya dari Twitter ya, ini hanya menegaskan demarkasi fanatisme gitu. Jadi survei Litbang Kompas tadi benar saya pikir ya, yang terjadi adalah fanatisme yang semakin ini ya, karena yang hadir adalah sentimen ya, akhirnya ujung-ujungnya ke sana gitu. Kalau secara akademis jelas sangat parah gitu ya. Maksudnya banyak sekali pertanyaan yang ya sebenarnya dimulai dari ini sih, dari gestur Cawapres 02 sih, saya harus bilang kayak gitu ya, yang membuat kemudian suasana jadi penuh sentimen dan tidak menghadirkan pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban-jawaban yang mencerahkan gitu. Banyak sekali hal nggak nyambung gitu ya. Misalkan saya waktu dengar dia nyebut green fashion itu saya pikir dia paham banget gitu ya. Keren juga nih, kayaknya dia ngerti. Taunya, Bapak lihat tuh ada demo jaket kuning di Paris gitu. Itu sangat berbahaya lah. Kok jawabannya ke sana? Saya pikir jawabannya akan sekelas akademisi gitu ya, akan menjelaskan bagaimana terjadi kenaikan harga akibat dari ini ya, akibat produksi yang ramah lingkungan, harga naik gitu, kesulitan untuk menjualnya, kesulitan untuk mengkonsumsinya. Saya pikir itu yang mau dibahas, ternyata nggak paham juga. Loh, ini masalahnya adalah ternyata kayaknya beliau juga nggak bisa merumuskan pertanyaan yang produktif gitu supaya debat ini berjalan dengan baik. Dan banyak hal lain ya, misalkan juga Pak Mahfud gitu ya, ini juga membuat saya bikin jadi pertanyaan gitu, ketika dia bilang bahwa sulit tuh mencabut izin usaha pertambangan IUP gitu. Lalu kemudian kita pernah memutuskan bersalah tapi tidak dieksekusi lama. Ini membuat kita berpikir, jadi yang ngatur Indonesia ini sebenarnya siapa gitu ya? Kok kemudian level elit gitu nggak bisa menegakkan hukum sedemikian rupa gitu. Atau ketika ditanya soal konflik lahan, redistribusi tanah, itu pasangan 02 bilang bahwa iya ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Lah, ngapain nih sekelas capres ngurusin MOU antar lembaga kayak gini? Mereka kan tinggal perintah sebenarnya. Yang ngurus MOU ini level-level saya nih, level-level kampus. Ini ya banyak MOU kita dengan kampus lain, dengan perusahaan, supaya mahasiswa kita bisa magang. Di level capres tuh nggak gitu lagi gitu. Ini semua kan mereka punya ini ya, punya alat, punya kekuasaan untuk kemudian melakukan manuver-manuver, membuat kebijakan-kebijakan yang bagus gitu. Ngapain hal yang kayak gitu? Nah ini yang membuat kemudian debat Cawapres tadi malam sangat mengecewakan sih. Iya, baik. Sekarang gimana tanggapan Ibu Eti? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Benar ya, senada dengan Pak Ferdi. Kita lihat kenapa ya Bapak Profesor Mahfud MD, sekelas Bapak Profesor Mahfud MD, seorang profesor yang saya lihat harusnya kan tampil prima begitu ya. Kenapa kalau saya lihat seakan-akan gini Bu, seakan-akan kok ikut iramanya Cawapres nomor 2 begitu ya. Yang kita ketahui kan selama debat berlangsung Cawapres nomor 2 itu kan banyak disorot publik gitu ya. Hal ini karena memang beberapa kali Cawapres nomor 2 ini bersitegang dengan dua cawapres lainnya. Kemudian juga ditegur oleh moderator karena tidak menjelaskan terminologi dan keluar dari podium gitu ya. Nah, apakah memang ada, kalau saya lihat apakah ada indikasi lain ataukah memang sudah disetting sih ini kayak gini begitu. Kenapa yang lain juga kok ikut-ikut seperti ini begitu. Yang sekelas Pak Mahfud gitu loh. Yang kalau kita menyebut istilah akademik yang dikatakan Pak Ferdi tadi ya, harusnya kan berangkat, kalau beliau kan seorang akademik juga ya, akademisi juga. Dalam dunia penelitian, dalam kita tahu kalau dalam dunia kampus, dalam metode penelitian, antara apa yang akan ditanya dan apa yang dijawab itu kan satu kesatuan gitu ya. Dan ini
sepertinya apakah ada satu pertanyaan muncul dalam pikiran saya, apakah memang Gibran ini sudah disetting sedemikian rupa, atau apakah memang ini memang asli realnya ya, ataukah memang realnya seperti ini cawapres nomor 2 itu. Oleh karena itu tidak salah kalau hasil litbang tadi menyebutkan tidak ada pengaruh yang cukup signifikan ya dari para responden untuk beralih pilihannya gitu ya, dan kita tahu pilihannya kemana gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwasannya masyarakat kita sudah cukup cerdas siapa capres dan cawapres yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia nanti. Kenapa? Kan dari situ kelihatan, walaupun itu settingan, anggaplah debat yang keempat dari 1, 2, 3, 4 ada settingan di belakangnya, tetapi kan itu tidak menutupi jati diri dari masing-masing debaters di debat keempat tadi. Dari 1, 2, 3, 4 kan kelihatan baik dari segi kualitas ya, apakah dia berqualified atau tidak. Nah, masyarakat kita kan sudah, kalau dari hasil perhitungan responden tadi itu kelihatan bahwasanya masyarakat sudah tahu nih siapa yang bakal dipilih, walaupun tak ada settingan, tapi tidak menutup jati diri orang itu sebenarnya berkualitas atau tidak. Bukankah memang harusnya kan debat itu berangkat dari tema yang diusung. Nah, alurnya kan ini temanya begini, maka yang ditanyakan ini dan yang dijawabkan harus bisa terfokus begitu ya. Artinya apa? Kelihatan bahwasanya dari ketiga ini, padahal secara umum tuh kok bisa sama begitu ya, sama dalam artian seakan-akan tidak menguasai tema yang sudah tema yang menjadi tema penting yang harusnya tampil prima dengan menguasai materi. Apapun yang ditanyakan, apapun yang didebat itu pasti bisa dikanter dengan baik. Nah itu, jadi menurut saya begitu. Tapi memang kelihatan yang cawapres nomor 2 ya, cawapres nomor lain yang paling kalau kita yang greget gitu ya, saya greget kalau lihatnya. Kok itu nah ini loh gregetnya tuh, kok bisa begitu ya gitu. Nah, maka hasil polling itu ya tidak berarti saya pun berpikirnya ini kayaknya ini unqualified begitu ya. Nah, ternyata benar itu. Jadi saya setelah hasil itu saya baca, dan pollingnya juga tidak begitu bagus ya untuk untuk masyarakat dalam memilih begitu ya, tidak ada hasil yang signifikan. Misalnya akan berubah polling itu begitu ya, dari pilihan yang pertama beralih ke pilihan yang selanjutnya. Itu yang saya lihat. Itu yang memang jadi translatornya yang nomor 2 itu, Ibu. Ya, Pak Ferdi ya. kelihatan unqualified-nya begitu kalau saya bilang. Maaf kalau mungkin agak sedikit sedikit keras begitu ya, kelihatan unqualified-nya itu. Iya. Di Twitter sendiri itu ada ini mumpung saya ingat. Ada sebenarnya satu topik yang dibicarakan, tapi nggak sampai trending nomor 10 besar. Itu bicara soal second hand embarrassment namanya. Jadi tuh banyak warga yang merasa malu ngelihat kelakuannya gitu. Jadi second hand embarrassment tuh kita tuh ngerasa malu untuk ngelihat kelakuan orang lain gitu ya, bukan kitanya, orang lain. Nah itu sebenarnya lumayan banyak dibicarakan semalam, dan saya sendiri mengalami itu gitu ya. Ketika terjadi yang saya bilang tadi di awal itu, saya kebanyakan tuh udah nggak nonton TV-nya, cuma denger audionya aja gitu, karena saya nggak sanggup ngelihatnya gitu, kira-kira kayak gitu lah. Iya, jadi menyambung Pak Ferdi ya. Padahal kan ajang debat capres dan cawapres ini bukan main-main begitu ya. Jadi jati diri seseorang itu kan kelihatan. Sementara masyarakat kita kan tidak semuanya sekarang kan sudah cerdas dapat melihat hal-hal atau poin-poin penting. Bagaimana ini loh calon pemimpin yang akan kita cari. Yang tentu saja masyarakat tuh ingin satu perubahan dari yang lama ke yang baru begitu ya. Kenapa tampilan produknya seperti ini begitu? Itu yang saya maksudkan. Padahal ini bukan tempat ajang main-main begitu ya. Kenapa seperti
harusnya kan tahu bisa melihat ya bagaimana bisa melihat dari ajang debat-debat di di negara lain yang begitu berkualitas begitu ya, dengan segala persiapan yang everything is okay begitu. Kenapa seperti ini jadinya gitu ya dari debat yang keempat tadi gitu ya. Kelihatan benar, padahal bukan tempat ajang main-main kan. Kenapa kita tuh mau dipilih loh oleh rakyat? Dan ini mengemban amanah dari rakyat. Ini harusnya kan menjual kita harus menjual produk ya, menjual marketing politik kalau dalam istilah ilmu politik kan. Marketing politik kita tuh ini loh. Jadi kita ini mau memasarkan diri kita supaya kita nih dipilih berdasarkan program-program kerja kita yang harusnya dapat kita kuasai dengan benar, dan juga bagaimana juga etika. Nah ini, tapi tentu saja harus berlandaskan etika, berakhlak yang baik ya, dengan tidak ada maksud untuk menjatuhkan seseorang ya di depan publik. Nah, itu kan rakyat sekarang sudah lihat. Poinnya adalah bagaimana kesantunan atau akhlak yang baik itu tetap dilihat oleh masyarakat, tetap juga begitu. Jadi tidak hanya cukup hanya dengan kecerdasan saja, tetapi juga dibarengi dengan etika, moral atau etika yang baik. Bagaimana debat yang santun ya, karena kita tidak harus melupakan sisi ketimuran kita, gitu ya. Itu ya pointernya di situ saya lihat. Iya. Untuk yang nomor 2. Iya, baik Ibu. Jadi dari debat semalam dengan maraknya medsos sekarang ini kan banyak sekali komentar ya dari netizen. Mulai dari melihat debat itu debat cawapres atau standing comedy gitu ya, standing comedy gitu ya. Terus ada juga yang mengomentari sikap-sikap dari para cawapres. Terus ada yang beranggapan bahwa itu pertanyaan untuk bertanya ingin tahu atau pertanyaan untuk menjatuhkan, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam tanda kutip kualitas dari debat itu sendiri mungkin ya. Bagaimana ya, Pak Ferdi, dan mulai dari Pak Ferdi dulu mungkin menilainya, silakan. Ya, saya pikir udah sangat jelas tadi Bu ya. Kualitasnya jujur nggak kita dapatin gitu ya, karena tadi yang diserang itu adalah tadi sentimen gitu ya, bukan argumen. Yang dia majukan tuh sentimen bukan argumen gitu, sehingga kita nggak, padahal banyak sekali persoalan terkait tema debat semalam gitu ya, yang bisa dieksplorasi lebih jauh, tapi nggak bahas lebih dalam, bahkan nggak sebut gitu. Misalkan masyarakat adat versus investasi gitu, kita punya kasus yang sangat real gitu dan masih fresh gitu terkait dengan Rempang misalkan. Di sana semua paslon bilang akan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan gitu. Tapi kita punya contoh kecil gitu ya yang membuktikan sebaliknya gitu. Nah, itu sebenarnya kan bisa memicu kedalaman gitu kalau kita bahas kasus-kasus tadi gitu. Dan hal-hal lain, misalkan tadi saya bilang bahwa terkait dengan memajukan energi hijau atau kemudian fokus pada perluasan lahan produksi pangan gitu. Dua hal yang sejauh ini di Indonesia itu sangat kontradiktif. Data-data soal itu tuh nggak dibahas dengan dalam gitu. Dan banyak hal lain kalau kita narik ke level global malah lebih mengerikan lagi. Misalkan komitmen kita terhadap Paris Agreement gitu ya, komitmen kita terhadap penghapusan energi listrik berbasis energi batu bara misalkan. Banyak yang bisa dielaborasi tapi kemudian tidak muncul. Dan saya mudah-mudahan ya Capres bisa mendengar diskusi ini. Saya melihat bahwa dari 4 debat ini memang ada upaya untuk kemudian hanya memajukan sentimen tadi. Tidak hanya 02 sebenarnya. Saya misalkan ketika Caimin nanya soal bioregional gitu. Entah kenapa saya berpikir, hipotesis saya bahwa sebenarnya dia juga sedang melakukan teknik yang sama dengan yang dilakukan oleh Gibran gitu di debat sebelumnya gitu ya. Dengan pertanyaan tentang kemarin karbon saya lupa, karbon trade atau karbon apa gitu yang dia sebut kemarin. Nah, karena kelihatan kemudian ketika debat itu running, itu keduanya sama-sama kelihatan tidak paham gitu.
Sangat nggak nyambung di bagian, coba kalau diulang lagi tuh di bagian pertanyaan tentang bioregion itu, di situ saya tadi mengalami second hand embarrassment gitu ya. Ini kenapa sih harus kayak gini gitu. Saya sempat sampai feeling kayak gitu, dan ternyata ketika saya cek di Twitter ya sama ternyata. Padahal sebenarnya di opening itu rada ini ya, saya punya apa namanya, punya, ketika bicara visi misi, saya sebenarnya punya apa namanya, punya harapan gitu ya, debat ini bisa mengalir bagus, karena kalau di opening tuh masih oke. Pasangan 01 tuh berdiri sebagai seorang environmentalis gitu ya, sebagai apa? Sebagai yang pro pada lingkungan gitu. Dia ngomongin social ekologi justice, keadilan lingkungan, etika lingkungan, walaupun maksudnya kemudian etika entah kemana gitu akhirnya di tengah perdebatan, tapi awalnya dia ngomongin itu. Nah, Gibran masih ngomongin hilirisasi. Oke, saya capture ini sebagai developmentalis gitu ya, yang pro pada pembangunan gitu ya, pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Nah, Prof Mahfud lebih kepada apa namanya, pengalaman pribadi. Oleh ini mungkin ini sudut pandang teknokrat gitu, praktisi yang sudah sekian lama apa namanya, bergulit dalam hal seperti ini. Nah, sepertinya kalau misalkan running dengan perspektif kayak gini, itu mungkin debatnya bisa produktif. Tapi sayangnya kemudian, ya itu tadi, di tengah jalan terjadi kemudian serangan-serangan sentimen yang menurut saya akhirnya mengacaukan semuanya gitu. Orang jadi nggak nyambung. Ada satu trivia menarik Bu Yani ya, mungkin bisa diputar lagi nanti di bagian konferensi pers pasca ini ya, pasca debat gitu ya. Di situ ketika giliran 02, Pak Prabowo tuh bilang gini, ya kita sudah melihat, saya juga tidak menyangka bagaimana Mas Gibran begitu sangat mengetahui persoalan-persoalan ekonomi gitu. Padahal kan kita tidak sedang berdebat soal ekonomi, kita kan sedang berdebat soal masyarakat adat, soal lingkungan dan lain-lain. Bahkan Pak Prabowo sekalipun itu ke distract gitu ya dengan suasana debat yang terjadi tadi malam gitu. Itu membuktikan bahwa memang bukan kita masyarakat biasa aja yang nggak bisa connect dan menganggap tadi malam itu nggak nyambung gitu, tapi bahkan yang hadir di sana pun sepertinya juga merasakan hal yang sama gitu. Gitu sih Bu Yeni. Iya, baiklah. Nah, sekarang giliran Bu Dr. Eti, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Jadi apa namanya, benar ya. Jadi senada dengan Pak Ferdi tadi. Pada dasarnya debat itu adalah kita mengeluarkan argumen-argumen, kemudian argumen-argumen itu adalah untuk menjawab atau membantah, atau untuk menjawab ataupun nanti dibantah, tapi tentu saja dengan cara yang berkualitas, dengan cara yang santun dan berkualitas. Nah, mungkin di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya ada hal yang prinsip ya, bahwasanya debat itu sendiri, kan ini berangkat dari debat nih. Debat itu sendiri adalah dengan tidak menyerang pribadi, ya, dengan tidak adanya indikasi untuk menyerang pribadi seseorang, kemudian tidak terindikasi untuk misalnya bisa juga mempermalu memancing-mancing gitu ya, mancing-mancing dalam istilah memancing-mancing orang, ini dia ada nggak ada isinya gitu ya, atau juga atau juga ada dasar ketidaktahu atau juga atas dasar ingin tahu ini mau kita apa, atau dan kata lain yang akan kita debat ini adalah untuk hal-hal lain yang seharusnya hal-hal tertentu yang seharusnya tidak yang harusnya tidak diangkat ya, isu-isu yang harusnya tidak diangkat untuk menjatuhkan dia. Jadi asalnya begini, jadi kita kembalikan lagi kepada makna atau filosofi dari debat itu sendiri. Nah, ini yang menjadi catatan penting ya bagi para debaters. Dan semuanya memang itulah ketika benar ya kata Ferdi tadi, tidak hanya paslon cawapres nomor 2 saja, 1 dan 3 juga tuh akhirnya terbawa arus begitu ya. Yang saya lihat tuh begitu. Nah, seandainya nih nanti ada debat-debat selanjutnya, harusnya kita pahami dulu filosofis dari debat itu sendiri, bahwasanya debat itu adalah tidak dimaksudkan untuk menyerang
tidak menyerang baik itu sisi pribadi, tidak menyerang pribadi yang akan diajak debat sendiri. Karena debat itu sebenarnya dalam rangka untuk yang menggali atau mengeksplor ya hal-hal isu-isu penting yang kemudian dicari solusinya gitu. Ya apa namanya? Kan setiap manusia itu mempunyai antara satu manusia dengan manusia lain kan punya pendapatnya masing-masing. Nah, kita kenapa ada debat? Inilah untuk mencari titik temu akan hal isu-isu penting demi dalam hal ini adalah demi dalam rangka mencari pemimpin itu adalah dalam rangka demi kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, itu yang menurut saya. Iya, baiklah. Jadi kembalikan lagi ya. Iya, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ety Yusnita, kemudian dari Pak Ferdiansyah tadi, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa debat yang berlangsung semalam dalam tanda kutip belum menjawab dari pertanyaan yang disampaikan atau materi-materi yang mestinya disajikan oleh para cawapres ya Bu ya. Artinya dalam tanda kutip terlihat apakah pertanyaan dilontarkan oleh para cawapres ke masing-masing rivalnya itu adalah pertanyaan untuk mencari jawaban atau pertanyaan untuk menjatuhkan gitu ya, dalam tanda petik, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin apa nih harapan dari Pak Ferdi, Ibu Dr. Ety untuk debat yang masih sekali lagi akan berlangsung nanti ya, giliran dari para paslon capresnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi. Ya, saya ya Bu Yeni, saya sebenarnya berharap hari ini ya kalau misalkan podcast tuh saya pengen ngebedah gitu ya gimana visi misi pasangan ini dari sudut pandang yang ini ya, yang sangat substantif gitu ya. Tapi nyatanya ya lagi-lagi kita masih menyayangkan bahwa debat tadi itu ya sebenarnya debat memang tidak akan bisa ini ya, tidak bisa sangat memperlihatkan secara teknis, secara mendalam gitu ya, apa yang akan dikerjakan oleh pasangan calon ini 5 tahun ke depan gitu. Kita punyalah gambaran di permukaan gitu ya, mereka mau mengerjakan apa gitu. Nah ini yang sayangnya tidak muncul dan tentu saja harapan saya ke depannya adalah di sisa satu kali lagi kalau nggak salah ya debat capres itu ya wah dihadirkan satu perdebatan yang benar-benar ini ya, yang benar-benar berkualitas gitu. Apalagi temanya sangat penting ya. Kalau nggak salah temanya adalah kesejahteraan sosial dan juga terkait dengan lapangan pekerjaan. Terkait dengan itu saya lupa persisnya. Nah ini kan tema-tema yang bisa dibahas tuntas gitu ya, tentang bagaimana keberpihakan para paslon ini pada kelas pekerja gitu. Saya sebagai kelas pekerja tentu menanti-nanti itu gitu. Bagaimana sih nanti mereka gambarannya apa yang mereka kerjakan, kemana sih mereka benchmarkingnya gitu. Misalkan mereka melihat ke negara A punya success story yang bagus yang bisa dikisahkan, kita kan pengen dengar kayak gitu tuh, sehingga bisa kita adaptasi ini setelah ada kajian kecil-kecilan ini bisa bekerja, ini bisa akan works kalau diimplementasikan, kan itu yang pengen kita dengar. Jadi harapan saya tentunya itu karena sedikit banyak debat itu ya, walaupun orang bilang nggak semua terpengaruh gitu ya terhadap debat pemilih tadi, tidak semuanya jadikan debat sebagai referensi, tapi hari ini kita menyaksikan fenomena baru gitu, bahwa mereka mungkin nggak nonton debat, tapi ternyata VT-VT potongan debat itu beredar luas dan umurnya panjang gitu ya, umurnya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dan kalau misalkan yang dihadirkan kayak semalam ya, kita akan menyaksikan media sosial kita lagi-lagi isinya ya hal-hal seperti tadi gitu, meme-meme, gimmick-gimmick yang tidak menarik gitu. Nah, tapi seandainya ini kemudian diisi oleh perdebatan yang berkualitas, maka sedikit banyak pasti juga akan mempengaruhi masyarakat gitu ya, yang terutama yang melihat media sosial tadi, yang terkoneksi dengan media sosial tadi. Karena toh pemilih yang baik itu harus pasti lahir dari pemilih-pemilih yang rasional gitu. Gimana bisa rasional kalau yang dihadirkan kayak semalam gitu, sudah pasti kita emosional, jadi pemilih yang emosional gitu. Jadi mudah-mudahan harapan saya di debat terakhir tadi bisa ya sedikit banyak membantu melahirkan para pemilih rasional di pemilu 14 Februari nanti. Itu sih Bu Yeni. Iya, baiklah. Sekarang giliran Ibu Dr. Ety Yusnita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih.
Dan yang dapat kami harapkan bahwa mudah-mudahan nih di debat yang terakhir nanti para debaters itu ya, ketiga cawapres, capres maupun cawapres, terutama khususnya cawapres ya, bahwasanya ada 3 hal ya, ada 3 poin penting yang harusnya dimiliki oleh dalam ajang debat. Yang pertama adalah bahwasanya para masing-masing debaters itu menguasai topik atau masalah yang akan didebatkan gitu, atau yang diargumentasikan, itu yang pertama. Kemudian ada namanya self confidence atau percaya diri, jadi percaya diri, tenang, kemudian dengan lantang dan tidak gugup ya ketika debat berlangsung. Dan ini juga berangkat dari penguasaan materi atau penguasaan topik atau masalah yang akan diperdebatkan atau diargumentasikan. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting adalah bahwasanya semoga para debaters nanti adalah dapat mengendalikan emosi. Jadi dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi di dalam ajang debat itu nanti, di dalam ajang debat yang terakhir nanti. Ya, ada 3. Yang pertama adalah menguasai masalah, kemudian percaya diri, self confidence itu harus dipunyai, harus tinggi. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengendalikan emosi, di mana kecerdasan emosi itu adalah hal yang bisa mengcover ya, dapat mengcover semua apa yang sudah kita rintis, sehingga ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan emosinya, makin terjadi seperti itu. Ya, kecerdasan emosi itu sangat hal yang sangat inti ya dari kedua poin yang di atas tadi. Yang pertama menguasai masalah, kemudian percaya diri, dan ketiga adalah dapat mengendalikan emosi. Dalam keadaan apapun, apabila seseorang itu dapat mengendalikan emosi, maka dia mendapat keuntungan ya, mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga aura calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat Indonesia itu akan akan terlihat jelas dari situ. Kenapa? Karena pemimpin itu kan memang harus tampil beda, di mana di dalam Islam juga kan disebutkan bahwasanya dapat mengendalikan marah, dapat mengendalikan emosi adalah hal yang paling penting ya, sehingga dapat menjadi penyejuk ya, dapat menjadi penyejuk bagi masyarakat yang akan memilihnya. Itu ya, itu harapan kami, bahwasanya 3 poin penting tadi. Baik. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah mudah-mudahan masih ada 1 kali lagi ya. Tentunya sangat kita nantikan gimana berlangsungnya debat yang terakhir nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Eti tadi. Berarti ada 3 nih mestinya yang dikuasai oleh para debaters ya. Capres yang terakhir yaitu menguasai masalah, percaya diri, dan bisa menguasai emosi ya. Yang terakhir ini sepertinya yang dipancing-pancing biasanya oleh para rival. Ya, jadi demikian, menarik sekali Ibu, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi juga. Jadi insya Allah nanti kita masih menunggu nih, seperti apa kira-kira debat yang kelima nanti. Untuk malam ini sampai jumpa ya Ibu Eti Yusnita, Bapak Ferdi udah hadir di studio walaupun via Zoom ya. Kita jumpa lagi ya Ibu, Pak Ferdi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Yani, selamat malam. Ya, terima kasih. Pak Ferdi. Ya. Terima kasih Bu Eti. Ya, sama-sama. Terima kasih. Penurunan produktivitas pangan yang diakibatkan oleh krisis iklim gitu. Jawabannya adalah untuk meningkatkan pupuk. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pupuk gitu, membangun pabrik pupuk. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Beberapa kali cawapres nomor 2 ini bersitegang dengan 2 cawapres lainnya. Kemudian juga ditegur oleh moderator karena tidak menjelaskan terminologi dan keluar dari podium gitu ya. Nah, apakah memang ada, kalau saya lihat apakah ada indikasi lain, ataukah memang sudah disetting sih ini kayak gini begitu.
Assalamualaikum pemirsa Sri Jaya Pos dan Tribun Sumsel. Jumpa lagi bersama saya Ray Happyeni dalam program Mata Lokal Memilih. Malam ini kita akan mengangkat tema tentang debat Cawapres kedua atau debat Pilpres keempat semalam yang sangat seru ya. Nah, tema malam ini adalah gimmick dari Gibran yang membuat sewot Caimin dan Profesor Mahfud MD. Nah, untuk mengawali debat ini saya akan memperkenalkan dulu narasumber, sebenarnya udah sering ya tampil pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Ety Yusnita, SAG MHI. Selamat malam Ibu Dr. Ety Yusnita. Selamat malam Ibu. Ya, Dr. Ety Yusnita, SAG MHI adalah Kaprodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Sehat. Baiklah, narasumber kedua adalah Bapak Ferdiansah, SIPMA. Bapak Ferdiansah, SIPMA adalah dosen FISIP Unsri ya Pak ya, jurusan Hubungan Internasional. Kurang lebih seperti itu. Suara Pak Ferdi sepertinya nggak terdengar. Kenapa itu? Halo Bu. Oh ya, udah terdengar sekarang. Sehat ya Pak ya? Sehat Bu, sehat ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai saja podcast kita malam ini dengan lihat VT dari tayangan debat semalam. Silakan, Nando. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium Ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Mohaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami
Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Mulai ketika Bapak berbicara, silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan. Baik, tadi udah kita tampilkan videonya ya, Bu Dr. Eti dan Pak Ferdiansah. Nah, dari video yang tadi kita melihat bahwa debat yang semalam berlangsung apakah menjawab gitu materi-materi yang mestinya dibahas dalam debat cawapres ini. Kemudian tadi yang muncul dan kemudian menjadi trending itu tadi bagaimana para cawapres saling sindir gitu ya. Kemudian jawaban-jawaban serta perilaku atau gimmick-gimmick yang dilakukan oleh para cawapres. Nah, yang pertama untuk mengomentari ini silakan Ibu Dr. Eti Yusnita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu salam kenal juga untuk Pak Ferdiansah. Iya. Dari Prodi HI Pak ya, dari Prodi HI. Ya kita sama-sama dari FISIP nih Pak. Ya Bu, salam kenal Bu. Salam kenal. Dari Prodi HI Pak ya. Kalau ya dari kita di FISIP belum ada, tapi sudah ada jurusan, cuma ada 2 jurusan, ilmu politik dan komunikasi. Kalau di UNSI udah banyak Pak ya. Ada HI, ada sosiologi juga kalau tidak salah. Udah, Bu. Ya alhamdulillah. Pak Ferdi di HI Pak ya. Iya, saya di HI Bu. Jurusan baru Bu, jurusan bungsu. Iya. Baik, terima kasih. Ada teman nih, Bu. Ya. Tanggapan saya, kalau dari debat cawapres hari Minggu, itu ada fokus, ada poin-poin tersendiri yang saya catat, Ibu, kalau tidak salah, dari ketiga cawapres. Ya, cawapres pertama itu cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Jadi ada beberapa kata-kata kunci yang disebutkan sebanyak 5 kali kalau tidak salah. Ini saya pengantar dulu ya. Jadi ada yang saya catat, kalau Caimin sendiri itu ada 5 kata, sama 5 kata yang kami catat, baik cawapres nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Dan ada kesamaan dari yang 3 ini. Yang pertama, 5 kata yang banyak digunakan oleh ketiga cawapres. Yang pertama, cawapres nomor 1 Muhammad Iskandar Caimin, yaitu 1 petani, desa, pembangunan, keadilan dan etika. Kemudian kalau Gibran, cawapres nomor 2 itu ada 5 kata juga. Yang pertama, tanah, energi, masyarakat, hilirisasi, dan juga desa. Nah ini. Kemudian yang ketiga, cawapres Pak Mahfud MD, itu yang pertama, kata-kata yang sering digunakan itu, 5 kata yang banyak digunakan adalah ekonomi, kemudian hukum, adat, masyarakat, dan lingkungan. Nah, kemudian kalau saya rangkum, dari ketiga cawapres ini, kalau cawapres pertama itu cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat adat terkait dengan pembangunan. Kemudian yang kedua, cawapres pertama, Caimin, itu mengkritik program food estate yang merupakan program Pak Prabowo. Nah ini, jadi di sini cawapres pertama lebih berani mengkritik ya, sudah berani mengkritik program Pak Prabowo selaku menahan ya, yaitu program food estate, yang sama juga kritikan ini disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Nah itu sama nih kritikannya tentang food estate, cuma di Pak Mahfud MD tuh lebih memfokuskan pada perbaikan lingkungan hidup, kemudian dan pembangunan yang ramah lingkungan. Nah kemudian yang cawapres ke nomor 2, itu Raka Buming, bahwasanya
Cawapres nomor 2 ini berfokus pada hilirisasi sumber daya alam berupa tambang, pertanian, dan juga maritim, serta sumber daya digital. Nah, program ini jadi ada Cawapres nomor 2 juga memprogramkan sumber daya digital yang dimaksudkan untuk mengurangi pengiriman bahan mentah dan meningkatkan keuntungan ekspor. Kemudian membuka peluang kerja green jobs ya, green job. Nah, itu analisis saya. Kemudian ada lagi nih Bu, dari trending debat pada pada hari Minggu kemarin, jadi trending ya. Jadi dari gimmicknya yang menjadi trending itu adalah si Cawapres nomor 2. Jadi ada beberapa istilah, memang ada beberapa istilah yang tren ya, seperti yang seperti ini. Ada istilah cringe, songong, Gibran, anak haram konstitusi, hingga istilah savage begitu ya. Ini yang dilontarkan, yang menjadi tren yang dilontarkan oleh si Raka Buming ya, yang menjadi sorotan itu ya, dengan istilah-istilah kata kuncinya itu ya. Tentu saja Raka Buming ini mengkritik Cawapres nomor 1. Karena apa? Karena memang Capres maupun Cawapres nomor 1 kan mereka melontarkan isu tentang LTF itu ya, yang menjadi kunci itu. Tapi ketika ditanya kok enggak tahu, nah itu yang menjadi seakan-akan menjadi mereka melontarkan isu itu, tapi ketika ditanya enggak tahu. Nah, itu seakan-akan kan seperti nanti bisa menjadi seperti kebohongan publik gitu. Itu yang dikejar oleh Cawapres nomor 2 terhadap Cawapres nomor 1. Itu Bu ya. Tapi dari tayangan tersebut mendapat respon yang cukup tinggi ya, yang saya dapat dari hasil survei dari Litbang Kompas.com, bahwasanya ada kenaikan sekitar 64,8% dari para responden yang menyaksikan debat Cawapres keempat ini. Tapi hal ini, dan dari hasil polling juga, polling pengumpulan responden juga, hal ini juga tidak mempengaruhi pilihan respon untuk beralih gitu ya, untuk beralih ke pilihan yang lain sepertinya. Untuk sementara itu, Bu. Iya. Kalau Ibu mengomentari yang gimmick Gibran kepada Profesor Mahfud gimana? Dan tanggapan dari Profesor Mahfud? Karena memang akan berangkat dari ketidaktahuan Bu ya, itu yang saya lihat ya. Maka menjadi itu yang ditanyakan oleh oleh Gibran. Yeah. Jadi gimmick Gibran itu. Iya. Artinya respon dari Profesor Mahfud ketika ditanyakan itu jadi keluarnya seperti itu kurang lebih ya Bu ya? Iya benar. Iya. Baiklah. Sekarang silakan Bapak Ferdi menanggapi. Ya. Kalau tadi pertanyaannya apa Bu? Kalau nggak salah ini ya, bagaimana ya reaksi, menanggapi gimmick-gimmick substansi ya? Ya, sederhananya kita bisa lihat dari masyarakat umum dulu gitu kan. Yang paling gampang ya ngelihat Twitter sih hari ini, sama kayak Bu Eti tadi gitu ya. Di Twitter itu yang jadi bahasan orang itu justru hal-hal yang ini ya, yang di luar dari substansi yang seharusnya dibicarakan di dalam debat Cawapres tadi malam. Paling banyak saya pikir bicara soal etika gitu ya. Itu yang paling banyak tadi, soal songong dan segala macam. Tapi ya tidak banyak yang kemudian berbicara soal substansi apa yang mereka bicarakan gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi kalau saya nilai sebenarnya debat yang semalam di antara 4 debat sebelumnya yang paling buruk sebenarnya. Sama sekali kita nggak nyambungnya gitu ya antara pertanyaan panelis dengan dengan jawaban paslon. Sebaliknya antar paslon pun juga kayaknya nggak begitu paham pertanyaannya, sehingga jawaban yang dihasilkan pun juga agak gimana gitu. Misal beberapa catatan saya gitu ya.
Jadi gini, sebenarnya debat semalam itu tuh menarik karena temanya itu bisa memperlihatkan konsistensi gitu ya, konsistensi pasangan calon gitu terkait dengan ideologi yang dia pegang gitu ya. Itu bisa kelihatan sebenarnya karena temanya adalah di satu sisi tentang lingkungan, tapi di sisi lain juga bicara pembangunan, bisa bicara masyarakat adat, bicara energi gitu ya. Ini yang salah satu yang menarik nih. Nah, tadi malam itu kita kalau mau bagus debatnya itu memang seharusnya ada dua posisi yang clear gitu. Yang satu misalkan developmentalis gitu ya, mereka yang percaya pada pembangunan, percaya pada pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Dan satu lagi yang jadi deep ekologis gitu, yang jadi environmentalis gitu. Mereka yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting, tapi keharmonisan antara manusia dan alam itulah yang paling penting gitu. Nah sayangnya ini tidak ada posisi yang jelas karena kemudian paslon itu seolah-olah ya hanya sekedar menjawab pertanyaan gitu tanpa ada visi yang jelas. Misalkan Cawapres 02 gitu ya, Cawapres 02 itu bilang bahwa dia akan dia akan memperhatikan masyarakat adat, dia akan meningkatkan produktivitas pangan, tapi di sisi lain dia juga mau membangun energi hijau melalui kelapa sawit gitu. Akademisi pasti tahu gitu ya, riwayat kelapa sawit di Indonesia itu sangat erat dengan namanya degradasi lahan pangan dan juga perampasan dari lahan masyarakat adat gitu. Jadi dua hal itu nggak mungkin jalan gitu ya, sehingga ya sangat kontradiktif. Belum lagi hal-hal yang nggak nyambung. Saya ingat sekali gitu ya di pertanyaan panelis yang keberapa gitu ada pertanyaan tentang bagaimana cara Bapak mengatasi penurunan produktivitas pangan yang diakibatkan oleh krisis iklim gitu. Jawabannya adalah untuk meningkatkan pupuk. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pupuk gitu, membangun pabrik pupuk. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Dan belum lagi gimmick-gimmick seperti pertanyaan tadi tentang LFS dan juga greenflation yang itu saya pikir akhirnya merugikan kita sebagai masyarakat yang seharusnya disuguhkan gitu ya. Jawaban-jawaban yang logis, yang visioner sehingga kita bisa mempertimbangkan debat saat tadi malam untuk memilih nanti di 14 Februari gitu. Saya rasa gini sebenarnya yang jadi masalah kalau saya lihat ya. Bu Eti pasti tahu juga ya bahwa di dunia akademis gitu ya, secara intelektual gitu. Kemampuan seseorang itu tidak hanya diukur gitu ya dari bagaimana dia menghadirkan jawaban yang cerdas gitu atas sebuah pertanyaan. Tapi juga diukur dengan bagaimana dia merumuskan pertanyaan itu sendiri gitu. Itu kenapa kalau di kampus kita diajarin di dalam kelas metodologi bagaimana caranya membuat pertanyaan penelitian yang baik itu mungkin bersesi-sesi berjam-jam gitu. Nah, nggak hadir tuh pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Itu yang sangat disayangkan. Kayak pertanyaan mengenai greenflation itu saya pikir pertanyaannya dibangun dengan cara ya karena besok mau berdebat soal green energy, soal lingkungan hidup, maka googling gitu ya. Apa isu terbaru di dalam lingkungan hidup? Nemulah tentang demo rompi kuning gitu ya, yellow movement yang terjadi di yellow protest yang terjadi di Paris. Di dalamnya ada istilah greenflation. Akhirnya mikir, ya udahlah tanyain ini aja lah, kayaknya paslon lain pasti nggak tahu nih. Lah, sekelas kita mau mencari presiden kok cara membangun pertanyaannya seperti ini kan, itu yang sangat disayangkan kemudian. Jadi debat semalam itu saya pikir sangat jauh dari substansi yang bisa membangun pemilih rasional gitu ya di tanggal 14 nanti gitu. Yang hadir ya sama seperti debat-debat sebelumnya yaitu sentimen sebenarnya gitu. Nggak tepat kalau dibilangkan serangan terhadap persoalan tapi sentimen gitu ya. Sentimen-sentimen yang akhirnya kemudian menghabiskan banyak waktu dan membuat kita tidak tahu gitu sebenarnya posisi ideologis capres-capres ini sebenarnya ada di mana sih gitu. Tadi apakah dia mendukung developmentalisme gitu, mendukung pembangunan, ataukah dia mendukung environmentalis gitu, mendukung keberlanjutan, mendukung tegaknya keadilan ekologis lingkungan hidup. Nah itu sih dari saya. Ini. Iya, baik. Jadi dengan kata lain dari tema-tema yang mestinya disajikan yaitu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria dan masyarakat adat dan desa ini. Apakah terlihat gitu? Ini nih jawabannya dengan semua masalah dari tema-tema yang mestinya dibahas ini gitu ya.
kalau dilihat di trending, di TV, di media, di YouTube, itu yang tren itu muncul justru gimmick-gimmick itu ya Pak ya. Jadi Iya, ya. apakah debat ini cukup mencerahkan buat penonton gitu untuk mengetahui Enggak. visi dan misi dari para cawapres ini? Silakan, mungkin Pak Ferdi dulu. Kalau Silakan Pak Ferdi. kalau tinjauannya dari Twitter ya, ini hanya menegaskan demarkasi fanatisme gitu. Jadi survei Litbang Kompas tadi benar saya pikir ya, yang semakin yang terjadi adalah fanatisme yang semakin ini ya, karena yang hadir adalah sentimen ya, akhirnya ujung-ujungnya ke sana gitu. Kalau secara akademis jelas sangat parah gitu ya. Maksudnya banyak sekali apa namanya pertanyaan yang ya sebenarnya dimulai dari ini sih, dari gestur Cawapres 02 sih, saya harus bilang kayak gitu ya, yang membuat kemudian suasana jadi penuh sentimen dan tidak menghadirkan pertanyaan-pertanyaan sekaligus jawaban-jawaban yang mencerahkan gitu. Banyak sekali hal nggak nyambung gitu ya. Misalkan saya waktu dengar dia nyebut green fashion itu saya pikir dia paham banget gitu ya. Keren juga nih, kayaknya dia ngerti. Taunya, oh Bapak lihat tuh ada demo jaket kuning di Paris gitu. Itu sangat berbahaya lah. Kok jawabannya ke sana? Saya pikir jawabannya akan sekelas akademisi gitu ya, akan menjelaskan bagaimana terjadi kenaikan harga akibat dari ini ya, akibat produksi yang ramah lingkungan, harga naik gitu, kesulitan untuk menjualnya, kesulitan untuk mengkonsumsinya. Saya pikir itu yang mau dibahas, ternyata nggak paham juga. Loh, ini masalahnya adalah ternyata kayaknya beliau juga nggak bisa merumuskan pertanyaan yang produktif gitu supaya debat ini berjalan dengan baik. Dan banyak hal lain ya, misalkan juga Pak Mahfud gitu ya, ini juga membuat saya bikin jadi pertanyaan gitu, ketika dia bilang bahwa sulit tuh mencabut izin usaha pertambangan IUP gitu. Lalu kemudian kita pernah memutuskan bersalah tapi tidak dieksekusi lama. Ini membuat kita berpikir, jadi yang ngatur Indonesia ini sebenarnya siapa gitu ya? Kok kemudian level elit gitu nggak bisa menegakkan hukum sedemikian rupa gitu. Atau ketika ditanya soal konflik lahan, redistribusi tanah, itu pasangan 02 bilang bahwa iya ini kan sudah ada MOU antara Mahkamah Agung dengan Kementerian ATR. Lah, ngapain nih sekelas capres ngurusin MOU antar lembaga kayak gini? Mereka kan tinggal perintah sebenarnya. Yang ngurus MOU ini level-level saya nih, level-level kampus. Ini ya banyak MOU kita dengan kampus lain, dengan perusahaan supaya mahasiswa kita bisa magang. Di level capres tuh nggak gitu lagi gitu. Ini semua kan mereka punya ini ya, punya alat, punya kekuasaan untuk kemudian melakukan manuver-manuver, membuat kebijakan-kebijakan yang bagus gitu. Ngapain hal yang kayak gitu gitu. Nah ini yang membuat kemudian debat cawapres tadi malam sangat mengecewakan sih. Iya, baik. Sekarang gimana tanggapan Ibu Eti? Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Benar ya, senada dengan Pak Ferdi. Kita lihat kenapa ya sekelas Bapak Profesor Mahfud MD, sekelas Bapak Profesor Mahfud MD, seorang profesor yang saya lihat harusnya kan tampil prima begitu ya. Kok kenapa kalau saya lihat seakan-akan gini Bu, seakan-akan kok ikut iramanya cawapres nomor 2 begitu ya. Yang kita ketahui kan selama debat berlangsung cawapres nomor 2 itu kan banyak disorot publik gitu ya. Hal ini karena memang beberapa kali cawapres nomor 2 ini bersitegang dengan dua cawapres lainnya. Kemudian juga ditegur oleh moderator karena tidak menjelaskan terminologi dan keluar dari podium gitu ya. Nah, apakah memang ada, kalau saya lihat apakah ada indikasi lain ataukah memang sudah disetting sih ini kayak gini begitu. Kenapa yang lain juga kok ikut-ikut seperti ini begitu. Yang sekelas Pak Mahfud gitu loh. Yang kalau kita menyebut istilah akademik yang dikatakan Pak Ferdi tadi ya, harusnya kan berangkat, kalau beliau kan seorang akademik juga ya, akademisi juga. Dalam dunia penelitian, dalam kita tahu kalau dalam dunia kampus, dalam metode penelitian, antara apa yang akan ditanya dan apa yang dijawab itu kan satu kesatuan gitu ya. Dan ini sepertinya apakah ada satu pertanyaan muncul dalam pikiran saya, apakah memang Gibran ini sudah disetting sedemikian rupa, atau apakah memang ini memang asli realnya ya,
atau kami realnya seperti ini cawapres nomor 2 itu. Oleh karena itu tidak salah kalau hasil litbang tadi menyebutkan tidak ada pengaruh yang cukup signifikan ya dari para responden untuk beralih pilihannya gitu ya, dan kita tahu pilihannya kemana gitu ya. Dan kalau ini menunjukkan bahwasannya masyarakat kita sudah cukup cerdas siapa capres dan cawapres yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia nanti. Kenapa? Kan dari situ kelihatan walaupun itu settingan, anggaplah ya, debat yang keempat dari 1, 2, 3, 4 ada settingan di belakangnya, tetapi kan itu tidak menutupi jati diri dari masing-masing debaters di debat keempat tadi. Jadi 1, 2, 3, 4 kan kelihatan baik dari segi kualitas ya, apakah dia berqualified atau tidak. Nah, masyarakat kita yang sudah, kalau dari hasil perhitungan responden tadi itu kelihatan bahwasanya masyarakat sudah tahu nih siapa yang bakal dipilih, walaupun ada settingan tapi tidak menutup jati diri orang itu sebenarnya berkualitas atau tidak. Bukankah memang harusnya kan debat itu berangkat dari tema yang diusung. Nah, alurnya kan ini temanya begini, maka yang ditanyakan ini dan yang dijawab kan harusnya harus bisa terfokus begitu ya. Artinya apa? Kelihatan bahwasanya dari ketiga ini padahal secara umum tuh kok bisa sama begitu ya, sama dalam artian seakan-akan tidak menguasai tema yang sudah tema yang menjadi tema penting yang harusnya tampil prima dengan menguasai materi. Apapun yang ditanyakan, apapun yang didebat itu pasti bisa dikanter dengan baik. Nah itu, jadi menurut saya begitu. Tapi memang kelihatan yang cawapres nomor 2 ya, cawapres nomor lain yang paling kalau kita lihat greget gitu ya, saya greget kalau lihatnya. Kok itu nah ini loh gregetnya tuh kok bisa begitu ya gitu. Nah, maka hasil polling itu ya tidak berarti saya pun berpikirnya ini kayaknya ini unqualified begitu ya. Nah, ternyata benar itu. Jadi saya setelah hasil itu saya baca dan pollingnya juga tidak begitu bagus ya untuk untuk masyarakat dalam memilih begitu ya, tidak ada hasil yang signifikan. Misalnya akan berubah polling itu begitu ya dari pilihan yang pertama beralih ke pilihan yang selanjutnya. Itu yang saya lihat. Itu yang memang jadi translatornya yang nomor 2 itu Ibu. Ya Pak Ferdi ya. Kelihatan unqualified-nya begitu kalau saya bilang. Maaf kalau mungkin agak sedikit sedikit keras begitu ya, kelihatan unqualified-nya itu. Iya. Di Twitter sendiri itu ada ini mumpung saya ingat. Ada sebenarnya satu topik yang dibicarakan, tapi nggak sampai trending nomor 10 besar. Itu bicara soal second hand embarrassment namanya. Jadi itu banyak warga yang merasa malu ngelihat kelakuannya gitu. Jadi second hand embarrassment itu kita tuh ngerasa malu untuk ngelihat kelakuan orang lain gitu ya, bukan kitanya, orang lain. Nah itu sebenarnya lumayan banyak dibicarakan semalam. Dan saya sendiri mengalami itu gitu ya. Ketika terjadi yang saya bilang tadi di awal itu, saya kebanyakan tuh udah nggak nonton TV-nya, cuma dengar audionya aja gitu, karena saya nggak sanggup ngelihatnya gitu, kira-kira kayak gitu lah. Iya, jadi menyambung Pak Ferdi ya. Padahal kan ajang debat capres dan cawapres ini bukan main-main begitu ya. Jadi jati diri seseorang itu kan kelihatan. Sementara masyarakat kita kan tidak semuanya sekarang kan sudah cerdas dapat melihat hal-hal atau poin-poin penting. Bagaimana ini loh calon pemimpin yang akan kita cari. Yang tentu saja masyarakat tuh ingin satu perubahan dari yang lama ke yang baru begitu ya. Kenapa tampilan produknya seperti ini begitu? Itu yang saya maksudkan. Padahal ini tidak bukan tempat ajang main-main begitu ya. Kenapa seperti harusnya kan tahu ya, bisa melihat ya bagaimana bisa melihat dari ajang debat di di negara lain yang begitu berkualitas begitu ya,
dengan segala persiapan yang everything is okay begitu. Kenapa seperti ini jadinya begitu ya dari debat yang keempat tadi gitu ya. Kelihatan benar, padahal bukan tempat ajang main-main kan. Kenapa kita tuh mau dipilih loh oleh rakyat? Dan ini mengemban amanah dari rakyat. Ini harusnya kan menjual kita harus menjual produk ya, menjual marketing politik kalau dalam istilah ilmu politik kan. Marketing politik kita tuh ini loh. Jadi kita ini mau memasarkan diri kita supaya kita nih dipilih berdasarkan apa program-program kerja kita yang harusnya dapat kita kuasai dengan benar, dan juga bagaimana juga etika. Nah ini, tapi tentu saja harus berlandaskan etika, berakhlak yang baik ya, dengan tidak ada maksud untuk menjatuhkan seseorang ya di depan publik. Nah, itu. Kan rakyat sekarang sudah lihat, poinnya adalah bagaimana kesantun atau akhlak yang baik itu tetap dilihat oleh masyarakat. Tetap juga begitu. Jadi tidak hanya cukup hanya dengan kecerdasan saja, tetapi juga dibarengi dengan etika, moral atau etika yang baik. Bagaimana debat yang santun ya, karena kita tidak harus melupakan sisi ketimuran kita begitu ya. Itu ya pointernya di situ saya lihat. Iya. Untuk yang nomor 2. Iya. Baik Ibu. Jadi dari debat semalam dengan maraknya medsos sekarang ini kan banyak sekali komentar ya dari netizen. Mulai dari melihat debat cawapres atau standing comedy gitu ya, standing comedy gitu ya. Terus ada juga yang mengomentari sikap-sikap dari para cawapres. Terus ada yang beranggapan bahwa itu pertanyaan untuk bertanya ingin tahu atau pertanyaan untuk menjatuhkan, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam tanda kutip kualitas dari debat itu sendiri mungkin ya. Bagaimana ya, Pak Ferdi, dan mulai dari Pak Ferdi dulu mungkin menilainya, silakan. Ya, saya pikir udah sangat jelas tadi Bu ya. Kualitasnya jujur nggak kita dapatin gitu ya, karena tadi yang diserang itu adalah tadi sentimen gitu ya, bukan argumen. Yang dia majukan itu sentimen bukan argumen gitu, sehingga kita nggak, padahal banyak sekali persoalan terkait tema debat semalam gitu ya, yang bisa dieksplorasi lebih jauh, tapi nggak bahas lebih dalam, bahkan nggak sebut gitu. Misalkan masyarakat adat versus investasi gitu, kita punya kasus yang sangat real gitu dan masih fresh gitu terkait dengan Rempang misalkan. Di sana semua paslon bilang akan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan gitu. Tapi kita punya contoh kecil gitu ya yang membuktikan sebaliknya gitu. Nah, itu sebenarnya kan bisa memicu kedalaman gitu kalau kita bahas kasus-kasus tadi gitu. Dan hal-hal lain, misalkan tadi saya bilang bahwa terkait dengan memajukan energi hijau atau kemudian fokus pada perluasan lahan produksi pangan gitu. Dua hal yang sejauh ini di Indonesia itu sangat kontradiktif. Data-data soal itu tuh nggak dibahas dengan dalam gitu. Dan banyak hal lain kalau kita narik ke level global malah lebih mengerikan lagi. Misalkan komitmen kita terhadap Paris Agreement gitu ya, komitmen kita terhadap penghapusan energi listrik berbasis energi batu bara misalkan. Banyak yang bisa dielaborasi tapi kemudian tidak muncul. Dan saya mudah-mudahan ya Capres bisa mendengar diskusi ini. Saya melihat bahwa dari 4 debat ini memang ada upaya untuk kemudian hanya memajukan sentimen tadi. Tidak hanya 02 sebenarnya. Saya misalkan ketika Caimin nanya soal bioregional gitu. Entah kenapa saya berpikir, hipotesis saya bahwa sebenarnya dia juga sedang melakukan teknik yang sama dengan yang dilakukan oleh Gibran gitu di debat sebelumnya gitu ya. Dengan pertanyaan tentang kemarin karbon saya lupa, karbon trade itu karbon apa gitu yang dia sebut kemarin. Nah, karena kelihatan kemudian ketika debat itu running itu keduanya sama-sama kelihatan tidak paham gitu. Saya nggak nyambung di bagian, coba kalau diulang lagi tuh di bagian pertanyaan tentang bioregion itu, di situ saya tadi mengalami second hand embarrassment gitu ya. Ini kenapa sih harus kayak gini gitu. Saya sempat sampai feeling kayak gitu, dan ternyata ketika saya cek di Twitter ya sama ternyata.
Padahal sebenarnya di opening itu rada ini ya, saya punya apa namanya punya ketika bicara visi misi, saya sebenarnya punya apa namanya punya harapan gitu ya debat ini bisa mengalir bagus karena kalau di opening tuh masih oke. Pasangan 01 tuh berdiri sebagai seorang environmentalis gitu ya, sebagai apa? Sebagai yang pro pada lingkungan gitu. Dia ngomongin social ecology justice, keadilan lingkungan, etika lingkungan, walaupun maksudnya kemudian etika entah kemana gitu akhirnya di tengah perdebatan, tapi awalnya dia ngomongin itu. Nah, Gibran masih ngomongin hilirisasi. Oke, saya capture ini sebagai developmentalis gitu ya, yang pro pada pembangunan gitu ya, pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Nah, Prof Mahfud lebih kepada apa namanya pengalaman-pengalaman pribadi. Oleh ini mungkin ini sudut pandang teknokrat gitu, praktisi yang sudah sekian lama apa namanya bergulit dalam hal seperti ini. Nah, sepertinya kalau misalkan running dengan perspektif kayak gini, itu mungkin debatnya bisa produktif. Tapi sayangnya kemudian, ya itu tadi di tengah jalan terjadi kemudian serangan-serangan sentimen yang menurut saya akhirnya mengacaukan semuanya gitu. Orang jadi nggak nyambung. Ada satu trivia menarik Bu ya dia. Mungkin bisa diputar lagi nanti di bagian konferensi pers pasca ini ya, pasca debat gitu ya. Di situ ketika giliran 02 Pak Prabowo tuh bilang gini, ya kita sudah melihat, saya juga tidak menyangka bagaimana Mas Gibran begitu sangat mengetahui persoalan-persoalan ekonomi gitu. Padahal kan kita tidak sedang berdebat soal ekonomi, kita kan sedang berdebat soal masyarakat adat, soal lingkungan dan lain-lain. Bahkan Pak Prabowo sekalipun itu ke distract gitu ya dengan suasana debat yang terjadi tadi malam gitu. Itu membuktikan bahwa memang bukan kita masyarakat biasa aja yang nggak bisa connect dan menganggap tadi malam itu nggak nyambung gitu, tapi bahkan yang hadir di sana pun sepertinya juga merasakan hal yang sama gitu. Gitu sih Bu Yeni. Iya, baiklah. Nah sekarang giliran Bu Dr. Eti, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Jadi apa namanya benar ya. Jadi senada dengan Pak Ferdi tadi. Pada dasarnya debat itu adalah kita mengeluarkan argumen-argumen, kemudian argumen-argumen itu adalah untuk menjawab atau membantah atau untuk menjawab ataupun nanti dibantah, tapi tentu saja dengan cara yang berkualitas, dengan cara yang santun dan berkualitas. Nah, mungkin di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya ada hal yang prinsip ya, bahwasanya debat itu sendiri kan ini berangkat dari debat nih. Debat itu sendiri adalah dengan tidak menyerang pribadi, ya, dengan tidak adanya indikasi untuk menyerang pribadi seseorang, kemudian tidak terindikasi untuk misalnya bisa juga mempermalu memancing-mancing gitu ya, mancing-mancing dalam istilah memancing-mancing orang, ini dia ada nggak ada isinya gitu ya, atau juga atau juga atas dasar ketidaktahu atau juga atas dasar ingin tahu ini mau kita atau dan kata lain yang akan kita debat ini adalah untuk hal-hal lain yang seharusnya hal-hal tertentu yang seharusnya tidak yang harusnya tidak diangkat ya, isu-isu yang harusnya tidak diangkat untuk menjatuhkan dia. Jadi asalnya begini, jadi kita kembalikan lagi kepada makna atau filosofi dari debat itu sendiri. Nah, ini yang menjadi catatan penting ya bagi para debaters. Dan semuanya memang semuanya itulah ketika benar ya kata Ferdi tadi, tidak hanya paslon cawapres nomor 2 saja, 1 dan 3 juga tuh akhirnya terbawa arus begitu ya. Yang saya lihat tuh begitu. Nah, seandainya nih nanti ada debat-debat selanjutnya, harusnya kita pahami dulu filosofis dari debat itu sendiri, bahwasanya debat itu adalah tidak dimaksudkan untuk menyerang, tidak menyerang baik itu sisi pribadi, tidak menyerang pribadi yang akan diajak debat itu sendiri, karena debat itu sebenarnya dalam rangka untuk yang menggali atau mengeksplor ya hal-hal isu-isu penting
yang kemudian dicari solusinya gitu. Ya apa namanya? Kan setiap manusia itu mempunyai antara satu manusia dengan manusia lain kan punya pendapatnya masing-masing. Nah, kita kenapa ada debat? Inilah untuk mencari titik temu, akan hal isu-isu penting demi dalam hal ini adalah demi dalam rangka mencari pemimpin itu adalah dalam rangka demi kemaslahatan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, itu yang menurut saya. Ya, baiklah. Jadi kembalikan lagi ya. Iya, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ety Yusnita, kemudian dari Pak Ferdiansyah tadi, jadi kita mengambil kesimpulan bahwa debat yang berlangsung semalam dalam tanda kutip belum menjawab dari pertanyaan yang disampaikan atau materi-materi yang mestinya disajikan oleh para cawapres ya Bu ya. Artinya dalam tanda kutip terlihat apakah pertanyaan dilontarkan oleh para cawapres ke masing-masing rivalnya itu adalah pertanyaan untuk mencari jawaban atau pertanyaan untuk menjatuhkan gitu ya, dalam tanda petik, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi mungkin apa nih harapan dari Pak Ferdi, Ibu Dr. Ety untuk debat yang masih sekali lagi akan berlangsung nanti ya, giliran dari para paslon capresnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi. Ya, saya ya Bu Yeni, saya sebenarnya berharap hari ini ya kalau misalkan podcast tuh saya pengen ngebedah gitu ya gimana visi misi pasangan ini dari sudut pandang yang ini ya, yang sangat substantif gitu ya. Tapi nyatanya ya lagi-lagi kita masih menyayangkan bahwa debat tadi itu ya sebenarnya debat memang tidak akan bisa ini ya, tidak bisa sangat memperlihatkan secara teknis, secara mendalam gitu ya, apa yang akan dikerjakan oleh pasangan calon ini 5 tahun ke depan gitu. Kita punyalah gambaran di permukaan gitu ya, mereka mau mengerjakan apa gitu. Nah ini yang sayangnya tidak muncul dan tentu saja harapan saya ke depannya adalah di sisa satu kali lagi kalau nggak salah ya, debat capres itu ya telah dihadirkan satu perdebatan yang benar-benar ini ya, yang benar-benar berkualitas gitu. Apalagi temanya sangat penting ya. Kalau nggak salah temanya adalah kesejahteraan sosial dan juga terkait dengan lapangan pekerjaan. Terkait dengan itu saya lupa persisnya. Nah ini kan tema-tema yang bisa dibahas tuntas gitu ya, tentang bagaimana keberpihakan para paslon ini pada kelas pekerja gitu. Saya sebagai kelas pekerja tentu menanti-nanti itu gitu. Bagaimana sih nanti mereka gambarannya apa yang mereka kerjakan, kemana sih mereka benchmarkingnya gitu. Misalkan mereka melihat ke negara A punya success story yang bagus yang bisa dikisahkan, kita kan pengen dengar kayak gitu tuh, sehingga bisa kita adaptasi ini setelah ada kajian kecil-kecilan, ini bisa bekerja, ini bisa akan works kalau diimplementasikan, kan itu yang pengen kita dengar. Jadi harapan saya tentunya itu karena apa, sedikit banyak debat itu ya, walaupun orang bilang nggak semua terpengaruh gitu ya terhadap debat pemilih tadi, tidak semuanya jadikan debat sebagai referensi, tapi hari ini kita menyaksikan fenomena baru gitu, bahwa mereka mungkin nggak nonton debat, tapi ternyata VT-VT potongan debat itu beredar luas dan umurnya panjang gitu ya, umurnya berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dan kalau misalkan yang dihadirkan kayak semalam ya, kita akan menyaksikan media sosial kita lagi-lagi isinya ya hal-hal yang seperti tadi gitu, meme-meme, gimmick-gimmick yang tidak menarik gitu. Nah, tapi seandainya ini kemudian diisi oleh perdebatan yang berkualitas, maka sedikit banyak pasti juga akan mempengaruhi masyarakat gitu ya, yang terutama yang melihat media sosial tadi, yang terkoneksi dengan media sosial tadi. Karena toh pemilih yang baik itu harus pasti lahir dari pemilih-pemilih yang rasional gitu. Gimana bisa rasional kalau yang dihadirkan kayak semalam gitu, sudah pasti kita emosional, jadi pemilih yang emosional gitu. Jadi ya mudah-mudahan harapan saya di debat terakhir tadi bisa ya sedikit banyak membantu melahirkan para pemilih rasional di pemilu 14 Februari nanti. Itu sih Bu Yeni. Iya, baiklah. Sekarang giliran Ibu Dr. Ety Yusnita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dan yang dapat kami harapkan bahwa mudah-mudahan nih di debat yang terakhir nanti para debaters itu ya, ketiga capres maupun cawapres, terutama khususnya cawapres ya, bahwasanya ada 3 hal ya, ada 3 poin penting yang
yang harusnya dimiliki oleh dalam ajang debat. Yang pertama adalah bahwasannya para masing-masing debaters itu menguasai topik atau masalah yang akan didebatkan gitu, atau yang diargumentasikan. Itu yang pertama. Kemudian ada namanya self confidence atau percaya diri. Jadi percaya diri, tenang, kemudian dengan lantang dan tidak gugup ya ketika debat berlangsung. Dan ini juga berangkat dari penguasaan materi atau penguasaan topik atau masalah yang akan diperdebatkan atau diargumentasikan. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting adalah bahwasanya semoga para debaters nanti adalah dapat mengendalikan emosi. Jadi dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi di dalam ajang debat itu nanti, di dalam ajang debat yang terakhir nanti. Jadi ada tiga. Yang pertama adalah menguasai masalah, kemudian percaya diri, self confidence itu harus dipunyai, harus tinggi. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengendalikan emosi, di mana kecerdasan emosi itu adalah hal yang bisa mengcover ya, dapat mengcover semua apa yang sudah kita rintis, sehingga ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan emosinya, makin terjadi seperti itu. Ya, kecerdasan emosi itu sangat hal yang sangat inti ya dari kedua poin yang di atas tadi. Yang pertama menguasai masalah, kemudian percaya diri, dan ketiga adalah dapat mengendalikan emosi. Dalam keadaan apapun, apabila seseorang itu dapat mengendalikan emosi, maka dia mendapat keuntungan ya, mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga aura calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat Indonesia itu akan akan terlihat jelas dari situ. Kenapa? Karena pemimpin itu kan memang harus tampil beda, di mana di dalam Islam juga kan disebutkan bahwasanya dapat mengendalikan marah, dapat mengendalikan emosi adalah hal yang paling penting ya, sehingga dapat menjadi penyejuk ya, dapat menjadi penyejuk bagi masyarakat yang akan memilihnya. Itu ya, itu harapan kami, bahwasanya 3 poin penting tadi. Baik. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah mudah-mudahan masih ada 1 kali lagi ya. Tentunya sangat kita nantikan gimana berlangsungnya debat yang terakhir nanti ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Eti tadi. Berarti ada 3 nih mestinya yang dikuasai oleh para debaters ya. Capres yang terakhir yaitu menguasai masalah, percaya diri, dan bisa menguasai emosi ya. Yang terakhir ini sepertinya yang dipancing-pancing biasanya oleh para rival. Ya, jadi demikian, menarik sekali Ibu, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi juga. Jadi insya Allah nanti kita masih menunggu nih, seperti apa kira-kira debat yang kelima nanti. Untuk malam ini sampai jumpa ya Ibu Eti Yusnita, Bapak Ferdi udah hadir di studio walaupun via Zoom ya. Kita jumpa lagi ya Ibu, Pak Ferdi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bu Yani, selamat malam. Ya, terima kasih. Pak Ferdi. Ya. Terima kasih Bu Eti. Ya, sama-sama. Terima kasih. Penurunan produktivitas pangan yang diakibatkan oleh krisis iklim gitu. Jawabannya adalah untuk meningkatkan pupuk. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pupuk gitu, membangun pabrik pupuk. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Beberapa kali cawapres nomor 2 ini bersitegang dengan 2 cawapres lainnya. Kemudian juga ditegur oleh moderator karena tidak menjelaskan terminologi dan keluar dari podium gitu ya. Nah, apakah memang ada, kalau saya lihat apakah ada indikasi lain, ataukah memang sudah disetting sih Gerwin ini kayak gini gitu. Assalamualaikum pemirsa Sri Jaya Pos dan Tribun Sumsel. Jumpa lagi bersama saya Ray Happyeni dalam program Mata Lokal Memilih. Malam ini kita akan mengangkat tema tentang debat Cawapres
kedua atau debat Pilpres keempat semalam yang sangat seru ya. Nah, tema malam ini adalah gimmick dari Gibran yang membuat sewot Caimin dan Profesor Mahfud MD. Nah, untuk mengawali debat ini saya akan memperkenalkan dulu narasumber, sebenarnya udah sering ya tampil pada malam hari ini, yaitu Ibu Dr. Ety Yusnita, SAG MHI. Selamat malam Ibu Dr. Ety Yusnita. Selamat malam Ibu. Iya, Dr. Ety Yusnita, SAG MHI adalah Kaprodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang. Sehat ya Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Sehat. Baiklah, narasumber kedua adalah Bapak Ferdiansah, SIPMA. Bapak Ferdiansah, SIPMA adalah dosen FISIP Unsri ya Pak ya, jurusan Hubungan Internasional. Kurang lebih seperti itu. Suara Pak Ferdi sepertinya nggak terdengar. Kenapa itu? Halo Bu. Oh ya, udah terdengar sekarang. Sehat ya Pak ya? Sehat Bu, sehat Ya. alhamdulillah. Baiklah, kita mulai saja podcast kita malam ini dengan lihat VT dari tayangan debat semalam. Silakan, Nando. 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Cukup. Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. Mas LFP, Indra. lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu Lithium. sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium, Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Mohamid Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. terima kasih. Tenang Mbak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari litium, dari apapun. Itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami Kaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan. Baik, tadi udah kita tampilkan VT-nya ya, Bu Dr. Ety dan Pak Ferdiansah. Nah, dari VT yang tadi, kita melihat bahwa debat yang semalam berlangsung, apakah menjawab gitu materi-materi yang mestinya dibahas dalam debat cawapres ini. Kemudian tadi yang muncul dan kemudian menjadi trending, itu tadi bagaimana
cawapres hari Minggu itu ada fokus, ada poin-poin tersendiri yang saya catat, Ibu, kalau tidak salah, dari ketiga cawapres. Ya, cawapres pertama itu cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan. Jadi ada beberapa kata-kata kunci yang disebutkan sebanyak 5 kali kalau tidak salah. Ini saya pengantar dulu ya. Jadi ada yang saya catat, kalau Caimin sendiri itu ada 5 kata, sama 5 kata yang kami catat, baik cawapres nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan ada kesamaan dari yang 3 ini. Yang pertama, 5 kata yang banyak digunakan oleh ketiga cawapres. Yang pertama, cawapres nomor 1, Mohaimin Iskandar Caimin, yaitu 1 petani, desa, pembangunan, keadilan, dan etika. Kemudian kalau Gibran, cawapres nomor 2 itu ada 5 kata juga. Yang pertama, tanah, energi, masyarakat, hilirisasi, dan juga desa. Nah ini. Kemudian yang ketiga, cawapres Pak Mahfud MD, itu yang pertama, kata-kata yang sering digunakan itu, 5 kata yang banyak digunakan adalah ekonomi, kemudian hukum, adat, masyarakat, dan lingkungan. Nah, kemudian kalau saya rangkum dari ketiga cawapres ini, kalau cawapres pertama itu cenderung berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat adat terkait dengan pembangunan. Kemudian yang kedua, cawapres pertama Caimin itu mengkritik program food estate yang merupakan program Pak Prabowo. Nah ini, jadi di sini cawapres pertama lebih berani mengkritik ya, sudah berani mengkritik program Pak Prabowo selaku menahan ya, yaitu program food estate, yang sama juga kritikan ini disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Nah itu sama nih kritikannya tentang food estate, cuma di Pak Mahfud MD tuh lebih memfokuskan pada perbaikan lingkungan hidup, kemudian dan pembangunan yang ramah lingkungan. Nah, kemudian yang cawapres ke nomor 2, Raka Buming, bahwasanya cawapres nomor 2 ini berfokus pada hilirisasi sumber daya alam berupa tambang, pertanian, dan juga maritim, serta sumber daya digital. Nah, program ini jadi ada cawapres nomor 2 juga memprogramkan sumber daya digital yang dimaksudkan untuk mengurangi pengiriman bahan mentah dan meningkatkan keuntungan ekspor. Kemudian membuka peluang kerja green jobs ya, green job. Nah itu analisis saya. Kemudian ada lagi nih Bu, dari trending debat pada hari Minggu kemarin, jadi trending ya. Jadi dari gimmicknya yang menjadi trending itu adalah si cawapres nomor 2. Jadi ada beberapa istilah, memang ada beberapa istilah yang tren ya, seperti seperti ini. Ada istilah cringe, songong, Gibran anak nomor 2 terhadap cawapres nomor 1. Itu Bu ya. Tapi dari tayangan tersebut mendapat respon yang cukup tinggi ya, yang saya dapat dari hasil survei dari litbangkompas.com, bahwasanya ada kenaikan sekitar 64,8% dari para responden yang menyaksikan debat cawapres keempat ini. Tapi hal ini, dan dari hasil polling juga, polling pengumpulan responden juga, hal ini juga tidak mempengaruhi pilihan respon untuk beralih gitu ya, untuk beralih ke pilihan yang lain sepertinya. Untuk sementara itu, Ibu. Iya. Kalau Ibu mengomentari yang gimmick Gibran kepada Profesor Mahfud gimana? Dan tanggapan dari Profesor Mahfud? Karena memang akan berangkat dari ketidaktahuan Bu ya, itu yang saya lihat ya. Maka menjadi itu yang ditanyakan oleh oleh Gibran. Jadi gimmick Gibran itu. Iya. Artinya respon dari Profesor Mahfud ketika ditanyakan itu jadi keluarnya seperti itu kurang lebih ya Bu ya? Iya benar. Iya. Baiklah,
Sekarang silakan Bapak Ferdi menanggapi. Ya. Kalau tadi pertanyaannya apa Bu? Kalau nggak salah ini ya, bagaimana ya reaksi Menanggapi apakah gimmick-gimmick. substansi ya? Ya, sederhananya kita bisa lihat dari masyarakat umum dulu gitu kan. Yang paling gampang ya ngelihat Twitter sih hari ini, sama kayak Bu Eti tadi gitu ya. Di Twitter itu yang jadi bahasan orang itu justru hal-hal yang ini ya, yang di luar dari substansi yang seharusnya dibicarakan di dalam debat cawapres tadi malam. Paling banyak saya pikir bicara soal etika gitu ya. Itu yang paling banyak tadi, soal songong dan segala macam. Tapi ya tidak banyak yang kemudian berbicara soal substansi apa yang mereka bicarakan gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Jadi kalau saya nilai sebenarnya debat yang semalam di antara 4 debat sebelumnya yang paling buruk sebenarnya. Sama sekali kita nggak ngelihat, banyak nggak nyambungnya gitu ya antara pertanyaan panelis dengan dengan jawaban paslon. Sebaliknya antar paslon pun juga kayaknya nggak begitu paham pertanyaannya, sehingga jawaban yang dihasilkan pun juga agak gimana gitu. Misal beberapa catatan saya gitu ya. Jadi gini, sebenarnya debat semalam itu tuh menarik karena temanya itu bisa memperlihatkan konsistensi gitu ya, konsistensi pasangan calon gitu terkait dengan ideologi yang dia pegang gitu ya. Itu bisa kelihatan sebenarnya karena temanya adalah di satu sisi tentang lingkungan, tapi di sisi lain juga bicara pembangunan, bicara masyarakat adat, bicara energi gitu ya. Ini yang salah satu yang menarik nih. Nah, tadi malam itu kita kalau mau bagus debatnya itu memang seharusnya ada 2 posisi yang clear gitu. Yang satu misalkan developmentalis gitu ya, mereka yang percaya pada pembangunan, percaya pada pertumbuhan ekonomi dan segala macam. Dan satu lagi yang jadi deep ekologis gitu, yang jadi environmentalis gitu. Mereka yang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tidak penting, tapi keharmonisan antara manusia dan alam itulah yang paling penting gitu. Nah, sayangnya ini tidak ada posisi yang jelas karena kemudian paslon itu seolah-olah ya hanya sekedar menjawab pertanyaan gitu tanpa ada visi yang jelas. Misalkan Cawapres 02 gitu ya, Cawapres 02 itu bilang bahwa dia akan dia akan memperhatikan masyarakat adat, dia akan meningkatkan produktivitas pangan, tapi di sisi lain dia juga mau membangun energi hijau melalui kelapa sawit gitu. Akademisi pasti tahu gitu ya, riwayat kelapa sawit di Indonesia itu sangat erat dengan namanya degradasi lahan pangan dan juga perampasan dari lahan masyarakat adat gitu. Jadi 2 hal itu nggak mungkin jalan gitu ya. Sehingga ya sangat kontradiktif. Belum lagi hal-hal yang nggak nyambung. Saya ingat sekali gitu ya, di pertanyaan panelis yang keberapa gitu ada pertanyaan tentang bagaimana cara Bapak mengatasi penurunan produktivitas pangan yang diakibatkan oleh krisis iklim gitu. Jawabannya adalah untuk meningkatkan pupuk. Jawabannya adalah dengan meningkatkan pupuk gitu, membangun pabrik pupuk. Itu kan nggak nyambung gitu ya. Dan belum lagi gimmick-gimmick seperti pertanyaan tadi tentang LFS dan juga green fashion, yang itu saya pikir akhirnya merugikan kita sebagai masyarakat yang seharusnya disuguhkan gitu ya. Jawaban-jawaban yang logis, yang visioner, sehingga kita bisa mempertimbangkan debat tadi malam untuk memilih nanti di 14 Februari gitu. Saya rasa gini sebenarnya yang jadi masalah kalau saya lihat ya, Bu Eti pasti tahu juga ya bahwa di dunia akademis gitu ya, secara intelektual gitu, kemampuan seseorang itu tidak hanya diukur gitu ya dari bagaimana dia menghadirkan jawaban yang cerdas gitu atas sebuah pertanyaan, tapi juga diukur dengan bagaimana dia merumuskan pertanyaan itu sendiri gitu. Itu kenapa kalau di kampus kita diajarin di dalam kelas metodologi bagaimana caranya membuat pertanyaan penelitian yang baik, itu mungkin bersesi-sesi berjam-jam gitu. Nah, nggak hadir tuh pertanyaan-pertanyaan yang menarik gitu. Itu yang sangat disayangkan. Kayak pertanyaan mengenai green fashion itu saya pikir pertanyaannya dibangun dengan cara ya, karena besok mau berdebat soal green energi, soal lingkungan hidup, maka googling gitu ya, apa isu terbaru